Istri, maafkan aku. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Orang terkaya di Nancheng bertemu Tuan Li. Tuan Li, jangan begitu. Bukan salahmu. Tuan Li. Siapa kamu? Sedang apa? Tuan Li, saya putri terkaya Nancheng. Yan Regyu. Tuan Li adalah pahlawan terhebat hari ini. Hati ini sudah lama merindukanmu. Ingin selalu bersama Tuan Li. Dengan seluruh aset keluarga Yan. Melamar Tuan Li. Yan Rusue, apa hakmu untuk Tuan Li? Kamu siapa? Tak pantas tahu. Lu Fei Huang, Dewa Perang 9 Bintang Utara, menghadap Tuan Li. Bersedia menikahi Tuan Li. Siap mengabdi sepenuhnya. Mari bersatu. APA, kamu Lu Fei Huang, Dewa Perang Jenius 9 Bintang Utara. Apa hakmu bersama aku? Siapa yang lebih layak menikahi Tuan Li? Aku. Kalian semua tak layak. Saya Pak. Wanita cantik nan rupawan. Kamu siapa? Hendara Susi Kunlun. Payuling. Kamu legenda itu. Saintes Kunlun yang didamba pria sedunia. Menurutmu siapa yang lebih cocok untuk Tuan Li? Kamu. Kenapa datang melamar Tuan Li? Mengapa kau datang melamar Tuan Li? Ada masalah APA? Menurut legenda, kau belum pernah lihat pria di dunia. Kuingin puncak Kunlun jadi tempat latihan dewa. Kenapa kau berinisiatif melamar Tuan Li? Mengapa bisa begitu? Karena pria seperti Tuan Li layak mendapatkannya. Pasangan terbaik Tuan Li harusnya aku. Menurutmu kenapa kau lebih layak dariku? Soal kecantikan, aku yang terbaik di dunia. Soal kekuatan, kau cuma Dewa Perang 9 Bintang. Bisa dibandingkan dengan sekte Kunlun kami? Cukup. Berhenti bertengkar. Aku tak akan memilih kalian. Tuan Li. Jangan bicara lagi. Hari sudah malam. Aku akan tidur dengan istriku. Jika ada yang berani ganggu lagi, jangan salahkan aku kalau kasar. Tuan Li, kukira kau menghargai sentidan kebenaran. Tapi, kulepaskan kau. Berapa kali harus kukatakan? Maafkan aku. Tuan Li, kunantikan di pegunungan Kunlun. Kau. Mau ku kejar kau? Tuan Li, aku akan datang lagi. Aku juga. Istri. Hari sudah malam. Ayo kita tidur. Aku akan selalu bersamamu. Istri, akhirnya kita bersama. Aku pasti akan baik padamu nanti. Jangan sentuh. Kenapa kau bohong padaku? Istri, apa yang kubohongi? Kau janji padaku, jika aku mati, kau harus nikahi adikku. Jaga baik-baik dia. Kenapa kau tidak pergi? Tidak, sayang. Hanya kau di hatiku. Aku tak akan cinta orang lain. Tahukah kau, ayahku dibunuh musuh. Ibuku sakit parah. Adikku jalankan perusahaan sendirian. Dihitung dari keluarga. Kau Raja Naga yang bangga. Aku tak bisa lindungi istri sendiri. Tak bisakah kau lindungi iparmu? Aku. Jika kau tak mau nikahi adikku, kita tak akan bertemu lagi. Istri, istri. Istri, istri, istri. Istri, Bingning, APA mereka benar-benar dalam bahaya? Bingning, apakah mereka benar-benar dalam bahaya? Istri, apa kau memberikanku mimpi? Semuanya benar. Kalau begitu, akan kupanggil kau dengan teknik penyatuan. Biarkan kau yang memberitahuku sendiri. Dosen adalah 1 dan 2. 2 kehidupan, 3 kehidupan, segalanya. Hari ini, Raja Naga Liping An akan hidup 10 tahun. Pinjam istriku. Dewa tunjukkan jalan. Istriku kembali. Istri. Suamiku, kenapa kau begitu bodoh? Temui aku dengan nyawamu. Batu nisanmu retak. Aku kesal. Apa mimpi tadi malam itu benar?
Saat aku hianati keluarga dan kabur bersamamu. Kini ibu dan ayah terluka. Adik perempuan dalam bahaya. Aku ingin menitipkannya padamu. Tapi dia adikmu, bagaimana bisa aku menikah? Apa yang tidak bisa? Kau jaga makamku selama 3 tahun. Cinta ini bisa dipelajari langit dan bumi. Lihatlah dunia ini. Hanya dengan menitipkan adikmu padamu yang tepat. Anggap saja sebagai tebusan utangmu pada mereka untukku. Janji padamu akan lindungi dia dengan nyawamu. Istri, aku berjanji. Terima kasih, suamiku, keinginanku terkabul. Pergilah dahulu. Istri, Suami. Mulai sekarang dia akan menjadi aku. Ingat untuk menyayanginya dengan baik. Lindungi dia. Bersikap baiklah padanya. aku akan keluar. Panggil sang naga. Bersiap. Istriku menunggu aku menikahi Bingming. Akan kubawa dia kembali untuk menemanimu. Hadiah 1 miliar untuk info Presiden Cantik Shen. Cari info tentang Raja Naga legendaris Tianjiao dari Great Xia. Nona Shen, inikah caranya ingin meminang Raja Naga? Tentu saja, Nona Shen disebut wanita tercantik di kota Naga. Menurutnya hanya Raja Naga yang pantas mendampinginya. Sudahkah aku bertemu Nona Shen? Kulitnya putih dan cantik jelita. Aromanya semerbak alami. Bisa disebut kecantikan kelas dunia. Apa maksudmu? Aku mencari Shen Bingming. Karen Ionia Shun? Kau siapa? Ada perjanjian? Aku iparnya. Kau Topar Ionia Shun? Kau nikah dia? Berani mengaku keluarga Nyonya Shen. Aku berkata jujur. Rupanya kau ingin cepat mati. Pantaskah jadi menantu keluarga Shen? Keluarga Shen adalah 4 klan besar Longjeng. Kaya dan berkuasa. Berkelahi pun tak layak di depan rumah Shen. Masih mau mengaku? Pergi sebelum ku hajar. Katak dalam tempurung. Ada yang buat masalah? Ayo, tolong. Siapa pembuat onar? Dia itu pura-pura jadi ipar Nyonya Shen. Dia mulai memukul orang. Keterlaluan. Berani buat masalah di keluarga Shen. Jika ingin mati, lawan aku. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Tian Shen, ada yang memanfaatkanmu dan membuat masalah. Memanfaatkan aku? Dia mengaku sebagai iparmu. Li Ping'an adalah dirimu, Bingming. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ada hal penting untuk meminta bantuanmu. Ayo kita bicara di dalam. Semuanya hilang. Apa yang kau lakukan di sini? Aku akan menikahimu. APA? Dasar Beijingan. Kau ingin mati? Tagihan penipuanmu pada saudariku belum dilunasi. Mau membohongiku lagi? Aku serius. Aku tidak bohong. Cukup, saudariku. Benar-benar buta. Kukira sudah menemukan cinta sejati. Lepaskan statusmu sebagai pewaris keluarga kaya dan kabur bersamamu. Tak kesangka kau mengkhianatinya. Sekarang datang dan nikahi aku. Kau ini binatang, aku adiknya. Ini bukan yang kau pikir. Saudarimu yang memintaku menikahimu. APA, kakakku memintamu menikahiku? Kau gila, kakakku sangat mencintaimu. Dia berani melawan orang tua demi dirimu. Kau bilang dia menyuruhmu menikahiku. Kukira kau pecinta sejati sekaligus pembohong ulung. Tak kusangka caramu begitu kaku. Aku serius. Ini benar saudarimu. Dia minta aku melindungimu. Hakap. Singkirkan wajah kotormu, pikiran kotor, pergi dari sini. Tenanglah dulu, dengarkan aku. Berhenti bicara dan buang anganmu. Jangan bilang kau bohongi kakakku, meski kau jujur. Aku juga tak suka padamu. Aku tak sesuci kakakku, hanya ada satu pahlawan di hatiku, Raja Naga Tianjiao. Sebenarnya, aku sama dengannya. APA? Ku bilang, baik. Anggap saja aku Raja Naga Tianjiao kesayanganmu. Keterlaluan, telingaku tercemar olehmu. Kau seperti tikus got, memuakkan. Penggawel. Usir pria tak tahu malu ini. Pergi sana, oke? Tunggu kau tenang, akan kudatangi lagi. Dan seterusnya. Bagaimana? Kau tahu? Sudah ku ketahui, bodoh. Cepat berikan nomor kakakku. Aku akan menghubunginya. Bongkar wajah aslimu di depan umum.
Saudaramu. Dia APA? Dia sudah meninggal. APA? Maaf, Aku tahu kau tak bisa terima kenyataan ini, tapi kesalahan besar sudah terjadi. Bahkan jika aku rela mati, ini tak bisa diubah. I to you Mr. Hill. Pasti kau yang berbohong. Kau menginginkanku. Jadi karang kebohongan ini. Benar kan? Ping Ning. Aku tidak membohongimu. Kakakmu telah meninggalkanku. Pergi ke Lam Lane. Tidak mungkin. Kau berbohong. Kau pasti mencoba menjebakku, lalu membuat kebohongan keji ini. Aku ingin menelepon polisi. Aku akan panggil polisi untuk menahanmu, agar kau tak bisa berbuat dosa lagi. Bing Ning, yang kukatakan benar. Kakakmu benar-benar telah pergi. Kakakmulah yang minta aku menikahimu. Hatiku juga sakit, aku juga sedih. Tapi ini fakta yang tak bisa diubah. Li Ping'an. Lalu apa yang terjadi? Ada kejahatan di dunia ini, bernama organisasi teroris pencabut nyawa. Mereka yang membunuh kakakmu. Pencabut nyawa. Mengapa mereka bunuh kakakku? Ini menyangkut rahasia negara. Aku sudah bersumpah takkan bicara. Kau mengada-ada. Pasti ini omong kosong. Kau pikir aku bodoh? Pencabut nyawa. Mereka kekuatan gelap musuh militer dan pemerintah berbagai negara. Kakakku orang biasa. Mengapa mereka mau membunuhnya? Kau hanya mengarang. Aku tidak mengarang. Organisasi teroris pencabut nyawa memang musuh militer dan pemerintah. Tapi kelicikan mereka memakai warga sipil sebagai alat tawar. Kau mengerti? Aku tak percaya. Pasti kaulah pembunuhnya. Lalu membuat kebohongan ini untuk menipuku. Aku mau telepon polisi. Aku akan panggil polisi. Menahanmu. Untuk apa kau panggil polisi? Peluk saja aku. Kenapa kamu malah telepon polisi? Peluk saja aku. Ada apa sayangku? Siapa yang ganggu kamu? Bukan urusanmu. Hilliard. Ide bagus. Kamu sekarang terlihat begini, seperti kuda liar yang garang. Kesuksesanmu membangkitkan nafsuku sebagai pria. Jangan berhalusinasi. Aku buta, tak bisa melihatmu. Baik, ku tunjukkan sesuatu. Kamu bisa menyelesaikannya. Sayang, bagaimana dengan keluarga Shenmu? Kita sudah tanggungan pertunangan. Seluruh hidupmu akan terperangkap dalam sangkarku. Peter Laoyuan, akulah yang mengatur pernikahanku. Tak ada gunanya tanda tangan siapapun. Pergi dari sini. Baik, sepertinya kamu niatnya cari masalah. Kamu memaksaku untuk menyerah. Sisireng, tanda untukku. Aku akan tuntaskan dia di kantornya. Barani sent to Tuan Shen? Menarik, semut-semut juga mau halangi aku. Pendekar tingkat master, serang. Siapa berhenti, siapa binasa. Cari mati. Cewek ini berbaring di perutmu. Atau bayarku bantu. Berani-beraninya pukul aku. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku pukul kau, lalu kenapa? Siapa berani pukul aku? Ku bunuh kau. Cari mati. Kuat sekali. Tuan muda Ling itu ahli. Ahli? Cukup tinggikah sampai aku kedinginan? Oka, tahukah kau siapa yang kau tantang ini? Sekarang kau mati, atau hidup lebih buruk dari mati. Haile. Berani-beraninya kau, senta aku, keluarga Leng nomor 1 di Longjeng. Ayahku kepala bisnis. Adikku ahli bela diri. Ibu, paman, bibi, semua, kakek nenek, sepupu, saudara-saudaraku, semua sangat berkuasa. Berani-beraninya kau, senta aku. Kuhancurkan kau. Hebat sekali, aku pukul preman sepertimu. Ayo, ceritakan lagi soal kekuatan hebatmu. Bocah, aku tidak takuti kau. Berani-beraninya kau, senta aku, benar-benar mati. Kepala batu. Coba ancam aku lagi. Jangan coba mengancamku lagi, bos. Salah. Jangan berani-berani melawan. Membunuh orang lagi? Tahu apa moto saya? Aku tak paham maksudmu. Siapa berani sentuh wanitaku? Akan ku kebiri dia.
Jadi sudah tahu harus bagaimana? NAK, dengar baik-baik. Jangan kedelaluan. Aku tak suka bicara omong kosong. Adol. Mata ini tak tahan melihatmu. Seret ya Kalyur. Siap, siap. Adol. Kau juga turun. Ding Ning, Bayar Kolomanji. Ini tebusan karena gagal lindungi saudarimu. Lepakan saja, kau bunuh saudariku. Takkan ku maafkan. Lalu ibumu? Masih mau selamatkan dia? Apa maksudmu? Aku tahu ibumu sakit parah. Sudah cari dokter ternama tapi gagal. Tapi aku bisa sembuhkan. Kau bercanda? Tahukah kau? Ibu tak bisa disembuhkan dokter spesialis RS besar. Kau bilang bisa menyembuhkan. Kau benar-benar bohong. Berani-beraninya kau berbohong? Jika gagal menyembuhkan, lepaskan saja aku. Apa ruginya bagimu? Siapa sangka kau mau ikut ke rumahku, melakukan hal buruk padaku. Jika kau sungguh berpikir begitu, maka akan kulakukan untukmu. Tianlong Tianxiwe. Brengsek, apa yang kau lakukan? Bukannya kau bilang, akan kulakukan yang lebih buruk, maka akan kulakukan untukmu. Kau brengsek, jangan sentuh aku. Kau, lepaskan aku, atau ku bunuh kau. Kau brengsek, jangan sentuh aku, kumohon, ada yang kusukai, aku belum pernah pacaran. Karena kau belum pernah pacaran, mari lakukan sekarang. Dasar Bejenggan, kau pantas jadi kakak ipar kedengan begini? Kau adalah kakak iparku. Ini saudarimu sendiri. Biarkan aku melindungimu. Kakakku memintamu menjagaku. Inikah caramu melindungi? Aku hanya ingin membuktikan, jika aku ingin menjerumuskanmu, kau takkan bisa melawan. Akan kubuat kau menikahiku sukarela. Menjauh dariku. Brengsek kau. Kau jauh lebih buruk dari kakakmu. Kakakmu lembut dan berbudi, penuh perhatian. Lihatlah dari mana sifat burukmu ini. Berhenti berkhotbah di sini. Aku takkan diperdaya olehmu. Coba kau bercermin dulu. Hati ini hanya untuk Raja Naga Tianjiao. Aku takkan menikahimu. Jika aku yang kau cintai, Raja Naga Tianjiao. Lebih baik kau mati saja. Sudah kukatakan untuk bercermin. Kau belum juga sadar diri. Kau bahkan tak layak mengangkat sepatu Lord Tianjiao Dragon King. Yuyan, apa katamu? Kau telah menemukan Raja Naga Tianjiao? Baik, aku segera ke sana. Segera. Maaf? Kau menemukan Raja Naga Tianjiao. Ya akhirnya aku temukan pria yang memenuhi hatiku ini. Tak ada yang bisa temukan. Raja Naga Tianjiao pasti bohong padamu. Sahabatku tega membohongiku. Kau takut aku temukan Raja Naga Tianjiao? Akan ungkap kebohonganmu. Jadi kau tak senang. Aku tak mau. Tahukah kau, berapa wanita hebat di dunia ingin menikahiku? Aku malas melihat 2 kali. APA, banyak wanita hebat ingin menikahimu? Saat kau bercermin tadi, apa kau tidak lihat diri sendiri? Dasar sok percaya diri, jangan-jangan adik butaku? Diam kau. Kurang ajar, berani-beraninya pukul aku? Saudarimu wanita paling lembut dan berbudi di dunia. Hingga akhir hayatnya, aku tetap merindukanmu. Orang boleh salah paham, tapi kau tidak boleh. Sudah. Berhenti berpura-pura baik. Kau yang bunuh saudariku. Bohong lagi atas nama saudariku. Tahukah kau sejak kecil, orang tuaku tak pernah pukul aku. Berani-beraninya kau pukul aku? Pergi dari sini. Aku tak ingin lihat wajahmu lagi. Bukan karena nasihat saudarimu, aku tak peduli padamu. Bawa aku temui, siapa Raja Naga Tianjiao yang kau rindukan? Lepaskan aku, Bejenggan. Kalau kau sentuh aku lagi, akan kugugat kau atas pemerkosaan. Kau pikir aku kalah dari Tianjiao Lewang? Dibandingkan, aku tak terkalahkan seumur hidup. Mau lihat buktinya? Adakah orang di dunia ini yang bisa mengalahkanku? Dia benar-benar orang gila. Orang baik memang tak bisa lawan orang gila. Bawa dia ke Raja Naga Tianjiao. Biarkan Raja Naga membantuku membunuhnya. Silakan, kalau tak malu dipermalukan, pergilah. Akan kutunjukkan apa itu pria sejati. Kau bahkan tak sebanding cacing.
Nona cantik sedang latihannya, mau latihan bareng kakak kami? Kakak garang kami, keren juga. Jangan malu-malu. Kakak tidak kanibal kot. Paling hanya ingin berbagi cinta bersamamu. Yuyan membeku. Ini dia. Ini adalah. Yups, si pecundang memalukan. Biarkan saja, katakan Raja Naga Tianjiao ada di sini. Mana orangnya? Tenang, dia akan segera datang. Oh, benar, Tuan Raja Naga akan datang sendiri. Raja Naga asli datang sendiri. Tentu saja. Aku tawarkan hadiah puluhan miliar untuk carikan dia di kota naga. Dan kamu wanita cantik. Dia pasti kasih muka. Bagus. Katanya Raja Naga dingin dan tak tertandingi. Tak kusangka bisa serumah ini. Kaulah yang punya buruan miliaran dolar. Mencari putri keluarga Shen sang Raja Naga. Siapa kau? Urusanmu apa? Aku pacar sahabatmu. Jangan ngaco, aku tak ada hubungan denganmu. Hei, mulai sekarang aku akan ngejar kamu. Kita sudah berhubungan. Mimpi apa kau tadi? Kau pikir aku suka pria sepertimu? Kau sebut aku pria kampungan. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya pukul aku. Mudah saja memukulmu, kalau aku sedang bad mood. Membunuhmu pun biasa saja. Keterlaluan. Aku putra keluarga Wang. Hari ini aku beri tulang untukmu. Daerah. Iya, Kak Wang patahkan tangan kakinya. Pulang bikin sup saja. Sayang. Gak mungkin, Bing Ning simp level dewa. Tidak, Bing Ning pengagum buta yang kuat. Apa maksud kuat? Cuma tenaga kasar sedikit. Apa hebatnya? Dia bisa berjuang untuk negara seperti Raja Naga. Membahayakan rakyat. Dihormati orang asing. Tuan Raja Naga, seperti bulan terang di langit yang jauh. Kurasa justru, harisma maskulinnya lebih nyata. Yuyan, bisa berhenti tergila-gila pada pengagum buta? Memalukan. Ku beri 5 detik. Pergi dari sini. Ya, saya segera pergi. Saya pergi. Astaga, lihat betapa jantan dia. Rasa aman saat melihatnya. Pria tampan baru berterima kasih. Penjahat itu harusnya dibunuh. Sama-sama. Cuma bantuan kecil. Kamu sangat berprinsip. Bagaimana kalau tambah kontak WeChat? Apa yang kau lakukan? Apa maksudmu? Mereka menyelamatkanku. Tambah aku di WeChat. Nanti aku traktir makan. Tak perlu, aku tak tambah orang asing. Orang asing? Masih dianggap asing? Apa kau teman Bing Ning? Kau baru selamakan Nayawaku. Ini Bing Ning? Ayo pergi. Jangan harap bisa dekat dengannya. Dia iparku. Ipar? Pria malang yang kabur dengan adikmu. Dan dia bunuh kakakku. Siapa yang bunuh kakakmu? Siapa yang membunuh saudarimu? Kau adalah Raja Naga. Bagaimana kau mengenaliku? Tentu saja dia melakukannya. Kamar Bing Ning, potretmu ada di mana-mana. Oh, itu yang kau katakan waktu itu. Penggemar fanatikku. Nona Shan. Ya, itu dia. Dia wanita tercantik di kota naga kita. Dia tak peduli pria manapun di dunia. Tapi hanya padamu aku luluh, Tuan Raja Naga. Ya, tapi banyak wanita yang menyukaiku. Perawat, dokter, bintang, model, penulis, penyair, dan putri konglomerat. Aku jarang melihatnya. Kau di situ? Tak ada. Ku mendengar orang membual. Selalu merasa tak enak. Berani-beraninya menghina Raja Naga? Percaya atau tidak, ku banting kau pakai sendok telinga. Sangka? Silakan saja. Ayo coba tampar aku. Tuan Raja Naga, Parentamu, aku harus membereskan si gila ini. Dua wanita cantik. Orang tak tahu aturan ini temanmu? Tuan Raja Naga, dia teman kami. Tolong tenang. Apa yang Yuyan lakukan? Ada orang tak tahu malu. Kenapa kau membantunya? Ya ampun Bing Ning. Dia baru bantu lawat penjahat. Jangan tambah keruh. Tuan Raja Naga, ITU, bisa maafkan dia sekali ini untukku? Aku pasti beri muka pada wanita cantik ini. Tapi kejahatan besar ini tak bisa dimaafkan. Dosa hidup, aku akan membuatnya berlutut dan bersujud memohon maaf. Tampar dirimu sendiri. Atau aku takkan pernah memaafkan. Kau dengar aku, anak muda. Tuan Raja Naga suruh kau berlutut minta maaf.
Kau dengar aku, bocah? Raja Naga menyuruhmu berlutut dan minta maaf. APA. Raja Naga, dia pukul aku. Sayang, dia pukulmu, balas pukulnya. Lihat caraku, ayo lakukan. Bocah, kau cari mati sendiri. Jangan salahkan aku nanti. Cakar elang baja. Pria baik. Kau berani melawan pengawal pribadi Raja Naga? Kapan otakmu akan berkembang? Betapa hebatnya sang Raja Naga, bahkan pengawalnya pun pangeran. Bagaimana bisa kau sebego ini? Maksudmu apa? Bukannya sudah jelas, orang ini bukan Raja Naga Tianjiao yang katanya. Ini palsu. APA. Barang palsu. Kau sebut aku palsu? Bocah, aku tak berniat membunuhmu, tapi kau terus memprovokasi. Jangan salahkan aku jadi kejam. Segera kirim pasukan tangkap dia. Perhatikan baik-baik ponsel ini, bocah dari Dewa Perang Bintang 9. Kau tamat. Halo Raja Naga, aku Yo Jiang, Dewa Perang Longjeng. Kudengar kau datang ke kota Naga. Kalau begitu, mari berbelanja. Ada masalah APA? Raja Naga jarang datang ke sini. Berikan aku kesempatan untuk kuhimpun selebriti kota Naga menyambutmu. Sambutan tak perlu, tapi ada yang berani menghinaku di wilayahmu. Kerahkan Departemen Perang, bunuh dia. Apa? Berani-beraninya menghina Raja Naga? Segera kukirim pasukan. Tendia, cepat, sebelum amarahku meledak. Seluruh bumi takkan tahan amarahku. Kesudah tamat. Raja Naga begitu perkasa. Dewa Perang pun bisa dipanggil. Tentu, mereka patuh padaku. Itu kehormatan leluhur mereka. Masih berani sombong? Pantes. Nanti kau tahu akibatnya. Aku tunggu konsekuensinya. Setelah Dewa Perang datang nanti, kau tinggal tunggu dikirim ke krematorium. Sudahlah, aku tahu kau hebat. Tapi takkan bisa lawan Raja Naga. Cepat minta maaf. Minta jalan damai. Orang yang bisa memaksaku minta maaf belum lahir di dunia ini. Dia siapa? Sombong sekali. Bunuh dia, Raja Naga. Cepat habisi dia. Aku sudah tak tahan. Jangan cuma diam. Bersihkan ini. APA. APA? Oak? Aku segera kembali. Tuan Raja Naga, bisa bantu aku? Lagi sibuk apa? Ibuku punya penyakit yang sulit diobati. Dari rumah baru telepon. Sudah dapat pemberitahuan sakit kritis. Aku tahu kau bisa melakukan hal hebat. Bisa selamatkan ibuku? Kudengar kau mengagumiku, suka padaku dan ingin menikahiku. Benar? Jadi ibumu adalah calon mertuaku. Aku seharusnya menyelamatkannya. Senggar? Tak hanya mau selamatkan ibuku, masih mau menikahiku? Tentu saja benar. Aku, Raja Naga yang angkuh, bicara satu kata. Kita segera kembali untuk selamatkan ibumu. Lalu aku akan menikahimu. Terima kasih, Tuan Raja Naga. Terima kasih untuk apa? Dia Pinepo. Diam kau. Kalau tak mampu, lupakan saja. Dengki dan suka menyerang orang lain. Tak bisa kubayangkan caramu melakukannya. Sungguh gagal. Omong kosong apa yang kau bicarakan dengannya? Serkan pada dua, perang, sembilan bintang Yurusi, orang makam ini. Ayo pergi. Jangan tunda selamatkan ibumu. Kau bisa mati di sini, Tuan Raja Naga. Ini dia. Tunggu ajalmu, anak muda. Aku sudah ke kamar pengantin dengan wanitamu, Tuan Raja Naga. Dia datang lagi. Li Pingin, APA maumu? Apa yang kau inginkan? Coba ceritakan. Tak tahu malu. Penggantis. Li Ping An, kukatakan padamu, kita tak pantas menerimanya. Di kehidupan berikut pun tak layak, aku tak akan melakukannya. Kau benar-benar sampah bagiku. Apa kau merasa terlalu tinggi? Wanita 1000 kali lebih hebat darimu. Sujud dan meminta untuk menikahiku. Tak pernah ku tersentuh. Kira diri siapa kau ini? Kalau bukan karena adikmu, aku tak peduli padamu sama sekali. Adikku? Berani-beraninya kau menyebutnya. Adikku putri terhormat keluarga Shen. Aku tertipu oleh ucapanmu. Relakan segalanya kabur bersamamu. Tapi apa yang terjadi? Dia mempertaruhkan nyawa dan muka untuk menghadapi keluarga. Untuk mengejar kakaknya. Ku tahu manusia bisa tak tahu malu. Tapi tak kusangka sampai segitanya. Kau hanya aib pria. Kau aib seluruh umat manusia. Jika kau berpikir begitu, maka biarkan aku ikuti. Apa kau percaya pria ini Raja Naga? Atau aku sampah? Baik, kau suka mengginakan diri ya? Kebetulan keluarga ada di sini hari ini. Asal kau tak takut menanggung hinaan keluarga. Mencarimu yang menipu adikku. Silakan datang. Kakak ipar, jangan terlalu khawatir. Sudah kukirim orang ke Yuncheng undang Dr. Zhao. Kalian Dr. Zhao menyembuhkan. Pasti akan menyembuhkanmu. Paman keduanya.
Semua spesialis di rumah sakit top sudah periksa. Tidak mungkin. Jangan khawatir. Kuharap kau bisa bantu Bingning saat aku tiada. Bantu dia mengelola grup dengan baik. Kakak ipar, lihat omongan bodohmu. Jika kau pergi, apa artinya aku tetap di dunia ini? Apa maksudmu? Bibi, takkah kelihat ayahku menyukaimu? Ya, kakak ipar, sudah lama ku sukai kakak. Berjanjilah menikah denganku. Bersumpahlah untuk menikahiku. Paman keduanya sedang apa ini? Kakak ipar, yang kukatakan ini benar. Sejak istriku pergi, hatiku selalu memikirkanmu. Saat kakak laki-lakiku masih ada, diam-diam kupikirkan setiap malam sebelum tidur. Kini kakak laki-lakiku telah tiada. Kurasa Tuhan ingin ini terjadi. Kini kau sakit parah. Butuh seseorang merawatmu. Jadi berjanjilah padaku. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Apa salahnya? Suami sudah mati, istri juga mati. Kita cocok. Apa yang kau bicarakan? Pantaskah kau di hadapan almarhum kakakmu? Untukmu, meski ini menyimpang. Lagi pula, kakak laki-lakiku sudah tiada. Dia sudah meninggal. Masih mengikatmu? Adilkah ini? Ini tidak adil bagiku. Jangan bahas pamannya. Pergilah, aku tak butuh perawatan. Qiu Xiang, antar dia pergi. Tuan Shen, silakan. Silakan apa? Berat ya? Kau cuma belayan. Berani-beraninya kau usir aku. Pergi sekarang, atau kebunuh kau. Pamannya. Sedang APA ini? Kakak ipar. Kau hanya ayah, adik kalian datang. Bagaimana kondisi kakak ipar? Aku baru muntah darah. Tapi orangku sudah cari Dokter Zhao. Segera datang obati kakak iparku. Baik, tidak apa. Ayah, berhenti main-main. Suruh si brengsek pergi. Suruh si brengsek pergi. Kenapa begitu? Dia sangat membangkang. Bilang mau menikahiku. Dia sangat memberontak. Bilang ingin menikahiku. Dia mau menikahimu? Ini. Dan itu hal yang bagus. Haha, setelah bos pergi, hanya kau yang tersisa dan menanggung perusahaan sebesar ini. Apa kau tidak lila? Cari orang yang bisa membantumu. Tidak. Ada Bingning yang merawatku. Bingning masih anak-anak. Aku saja tak bisa jaga diri. Mau jaga orang lain bagaimana? Ya. Ibiu. Kekek. Paman kedua. Bagaimana kabarmu, Bingning? Ibu sedang sekarat. Apa yang akan kau lakukan nanti? Jangan bicara begitu. Akan kirolong carry penelong. Aku yakin ibu akan baik-baik saja. Kau cari orang untuk selamatkan ibumu? Kau bercanda? Penyakit ibumu ini. Dokter rumah sakit tingkat 1 pun tak bisa. Masih mau cari penolong? Apa itu dokter rumah sakit tingkat 1? Kubelang, Tuan Naga Tianjiao. Apa kau bilang? Tuan Raja Naga? Raja Naga APA? Ini legenda. Tianjiao Dragon King Yang Gang. Apa? Kau bilang dia Tianjiao Dragon King dari Istana Raja Naga? Ya, benar. Aku pernah lihat potret Tuan Tianjiao Dragon King. Seperti inilah rupanya. Keluarga Shen Dragon City memberi salam. Hormat untuk Tianjiao Dragon King. Mulai sekarang kita satu keluarga. Sama-sama. Hahaha. Kau bilang kita akan jadi keluarga nanti. Tuan Naga Raja. Maksudmu apa? Kekek. Tuan Naga Raja Tianjiao janji menyembuhkan ibuku, lalu menikahiku. Raja Naga mau menikahimu? Tentu saja. Bagus sekali. Haha. Jika keluarga Shen dapat berkah Raja Naga nanti, pasti akan sangat hebat. Nanti pasti jadi keluarga terkuat di Longjing. Tuan Naga Raja, cepat selamatkan ibuku. Jangan buru-buru. Aku sudah panggil dokter dalam perjalanan. Raja Dokter. Apa itu dokter legendaris penyembuh ajaib? Diakah Raja Medis Wato dari Changsu? Siapa lagi kalau bukan dia? Andai dokter itu bisa datang, pasti bisa menyembuhkan. Tapi legenda Raja Pengobatan Tiongkok ini masih misteri. Orang biasa sulit menemukannya. Apa aku tak bisa temukan dia? Raja Naga Sombong? Haha. Kau benar-benar berani mengkata-kata.
bagaimana akhirnya? Kau baru menyesal saat sudah terlambat. Dewa Perang Bintang 9 sudah kirim pasukan. Berani-beraninya kau bicara sembarangan. Bing-ning, siapa dia? Berani menghina Raja Naga? Kekek. Dia yang menculik adikku. Apa? Dia pengemis yang menculik adikmu. APA. Dia? Mana anakku? Kau bawa kemana anakku? Ibu, jangan tanya. Kakak sudah. Dia sudah meninggal. APA. APA, apakah saudarimu meninggal? Dia membunuhnya. Anakku malang. Ibu bilang jangan, tapi kau tak mau dengar. Malah mau ikut dia. Pembunuh keji. Kau bunuh anakku. Apa yang kau lakukan di sini? Bu, dia bilang mau menikahiku. APA, dia mau menikahimu? Kau tak tahu malu? Aku muak dengan kelakuanmu. Aku sudah berusaha. Bibi, jangan terburu nafsu. Ini bukan seperti yang kau kira. Bukan seperti yang kukira? Memang sudah begini. Bajingan ini, lepaskan aku. Kau terlalu emosi. Sebaiknya kau istirahat dulu. Beijing Gan, berani-beraninya kau sentuh ibuku. Akan kubunuh kau. Hey, Fei, berani-beraninya kau peluk wanitaku? Beijing Gan, lepaskan aku. Tuan Raja Naga, dia melecehkanku. Habiskan dia. Kau terlalu gegabah. Saudara-saudara, bunuh dia. Tuan Raja Naga, kita tak bisa kalahkan dia. Oka, kau tamen. Raja Naga, bajingan ini. Dia melecehkanku. Bersihkan dia. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Kau memang ingin mati. Segera hubungi Zhao Jiang. Tanya kenapa dia belum sampai. Dasar kau ganggu pacarku. Hari ini kau mati. Kau tidak tahu, aku agak aneh. Tidak bisa diancam begitu. Kalau sudah bicara begitu, akan kusentuh lagi untukmu. Berani-beraninya kau cium dia. Aku sudah berjuang untukmu. Raja Naga. Lepaskan aku. Kurang ajar, berani-beraninya kau memperkosaku. Akan kupanggil polisi untukmu. Beijing Gan, beraninya kau menodai diriku. Aku akan panggil polisi untuk menahanmu. Aduh. Ibu, Aku sudah tidak sanggup. jangan khawatir, berbaring dulu. Tuan Raja Naga, tolong selamatkan ibuku. Panggil dokter. Tanya di mana dia berada. Pergi, jangan terburu. Orang tua itu sudah datang. Dokter sudah tiba. Ibu mertua diselamatkan. Dokter sudah tiba. Kak ini mayat hidup. Daging dan tulang. Tuan Raja Medis Changzhou Wang. Selain Raja Medis Changzhou, siapa lagi yang berani menyebut diri dokter? Raja Medis Changzhou Li Shizhen memberi penghormatan ke Raja Naga. Dokter tak tahu sopan. Selamatkan ibu mertuaku. Ya. Bocah, nanti ku habisi setelah ibu mertua bangun. Kamu palsu. Entah dari mana kepercayaan dirimu. Mending kau main sinetron saja. Dengan akting sepertimu. Bisa dapat piala citra. Akan kubuat kau hila dulu. Tunggu Dewa Perang datangkan pasukan. Kau akan mati menjenaskan. Dewa Perang Zhao sudah datang. Pastikan tembak dia di tempat. Tembaki sampai berlubang. Lapor ku Raja Naga. Zhao Zhanshan Teleterma Perintah. Pasukan sedang berjagas ke sini. Laporkan ke Raja Naga. Zhao Zhanshan telah menerima perintah. Pasukan sudah berjagas ke sini. Bagus, sangat bagus. Nah, kau sudah setengah kaki di kuburan. Sebaiknya biarkan doktermu menyelamatkan orang dulu. Sok jago lagi. Tuan Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Penyambutan meridian. Gangguan jantung. Ini pertanda awal cerebral palsy. Sering pingsan saat sakit. Kadang muntah darah. Ya, Tuan Dokter, Anda luar biasa. Bisakah ibu saya diselamatkan? Tentu saja bisa. Kakek ini punya jarum pemulihan jiwa abadi. Hantu dan dewa akan terkejut melihatnya.
bisa merebut nyawa dari Yama. Hebat sekali. Tuan Dokter, tolong selamatkan ibuku. Baik. Dan seterusnya. Lipingen, APA yang kau lakukan? Penyakit ibumu bukan cerebral palsy. Tidak cocok untuk terapi jarum. Dia menghabiskan umurnya. Keterlaluan. Kau ini siapa? Pantas mengomentari kalian dokter senior generasi kakek ini. Kau takkan percaya siapa aku. Lagi pula, keahlianku lebih baik darimu. Tetap rendah hati. Bukan berlebihan bilang nomor 1 di dunia. Apa? Keahlianmu lebih baik dariku? Masih nomor 1 di dunia? Sudah. Aku mati. Ayo. Tidak, Raja Dokter. Dia orang gila. Abakan dia. Tuan Dokter, tolong selamatkan ibuku. Biarkan dia menyelamatkan ibumu membunuhnya. Diam kau. Urusanmu apa? Tuan Dokter, aku mohon, tolong selamatkan ibuku. Dokter, tolong selamatkan mertuaku. Tinju anak ini sampai mampus. Karena Raja Naga sudah memerintahkan, maka aku akan menyelamatkan dulu. Karena Raja Naga sudah memerintahkan, aku akan selamatkan orang dulu. Ibu sedang mengambil nyawa. Diam. Obat yang manis pasti tak berkhasiat. Nasihat tulus, kau yang menanggung akibatnya. NAK, meski kau sembur buta. Jangan sampai salah lihat. Kalian pengobatan orang tua itu meningkatkan semangat Nyonya Shen. Sepertinya membaik. Sayangnya, ada istilah menyeramkan dalam pengobatan. Namanya efek kemunduran. Apa? Kau sebut itu efek kemunduran? Aduh. Ibu? Apa yang terjadi? Dokter, apa yang terjadi dengan ibuku? Biar saya periksa. Ada APA di sini? Apa yang terjadi di sini? Dokter, kenapa ibu saya? Jelaski dan darah sudah lancar. Kenapa tiba-tiba merusak organ dalam? Diagnosis salah. Pengobatan keliru. Menyebabkan penyakit kambuh. Masih bertanya kenapa? Di mana kau belajar pengobatan? Sembarngan. Kau ini siapa? Nah, berani sekali mengkritik kalian orang tua ini. Berhenti bertengkar. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Nona Shen, jangan panik. Di sini ada ahli pengobatan sejati. Bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Siapa? Tuan Raja Naga adalah ahli bela diri terhebat. Mengumpulkan para master genius. Penyakitnya aneh dan tak biasa. Mohon Raja Naga turun tangan langsung. Apakah itu Raja Naga? Selain pahlawan pembela negara, dia juga ahli pengobatan gaib. Raja ini sedang tidak sehat belakangan. Biaya pengobatan penyakit parah terlalu mahal. Jika tidak mampu, akan kupanggil tabib kemari. Tak perlu panggil Raja Naga. Kami sudah datang. Dewa pengobatan. Ini dia. Kudengar Tuan Raja Naga datang ke kota Naga. Jika tidak datang bersilaturahmi, bukankah itu melanggar tata krama? Beliau adalah kebanggaan generasi. Kedatangan Raja Naga. Kemanapun Raja Naga pergi, pasti membawa kemikmiran. Kutunggu kesempatan bertemu langsung. Ini juga keberuntungan San Sheng. Hormat pada Raja Naga. Kalian tak perlu banyak formalitas. Mari temui mertuaku. Turuti perintah. Pasti bisa ditangani. Bagaimana dengan Dewa Pengobatan? Tidak. Saya sudah puluhan tahun berpraktik. Mengapa tak bisa mendiagnosa? Setiap penyakit pasti ada penyebabnya. Saya bisa tahu akar masalah lewat pemeriksaan nadi. Tuan Dewa Pengobatan, bagaimana kondisi ibuku? Begitu senyum, tak tertolong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak ada harapan? Pasti ada jalan keluar. Dewa Pengobatan, peri medis. Tuan Tabi, kumohon para senior selamatkan ibuku. Saya mohon para senior selamatkan ibu saya. Percuma saja, penyakit ini pun tak bisa kami obati. Ini jelas penyakit stadium akhir. Benar, ibu mertua Raja Naga. Jika ada secercah harapan, pasti kami selamatkan. Sungguh menyedihkan. Sangat disayangkan. Sayangnya kau sudah melewati jembatan Naihe. Sudah tidak ada harapan. Omong kosong. Apa maksudmu? Kau bicara omong kosong, tidakkah kau sadar? Siapakah ini? Berani-beraninya meragukan keahlian medisku. Eliobet, abaikan saja dia. Dia orang gila. Aku orang gila? Sepertinya kau tak ingin ibumu hidup kembali.
Apa katamu? Kau bisa menghidupkannya kembali? Tentu, jika aku menyelamatkan seseorang, para dewa akan dihormati. Teruslah Memuel, jika kau bisa menyelamatkannya. Aku akan berlutut dan memanggilmu guru. Baik, bantu aku cari bahan obat. Aku terima tantangan ini. Bahan obat apa? Surya perlutat dan memohon padaku. APA, biarkan aku memohon. Benar, aku ingin memberimu pelajaran. Jangan terlalu polos. Muda terdepu pembohong. Siapa pembohong? Kaulah pembohongnya. Pertama kau ajak adikku kabur, lalu dia tewas. Kini kau masih berani menyebut orang lain pembohong. Mengapa Dewa Perang belum datang? Seret dia keluar dan tembak. Tenang, aku datang. Jangan khawatir, aku segera datang. Ini Dewa Perang. Ini Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, kedatanganmu di keluarga Shen. Sungguh kehormatan besar bagi kami. Karena Raja Naga telah memanggil. Walau Kazilu sekalipun. Dewa Perang Zhao Jiang. Ini, Tianjiao, Tuan Raja Naga. Kau datang di waktu tepat. Berani ada orang gila menghinaku. Aku sangat marah. Bawa pasukanmu dan tembak mereka. Berani ada yang menghina Raja Naga? Apakah dia ingin mati? Siapa? Siapa? Itu dia. Anak muda, membuat Raja Naga murka. Lalu, Dewa Perang ini akan menghabisi MU. Hingga di tempat. kau disebut Dewa Perang. Kau Dewa Perang. Jika ingatanku benar, hanya ada 3 Dewa Perang di Dragon City. Jing Hong, Bei Luo Qian Deo. Tak ada nama Zhao Jiang. Apa kau penipu? Berani manusia biasa meragukanku? Dewa Perang punya token. Ada token. Hilyarkin. Manusia biasa tahu token Dewa Perang akan ku buat kemati dengan jelas. Lihat ini, token tertinggi Dewa Perang. Ini perintah perang Kowon. Kau benar-benar penipu. Dia mengambil perintah perang palsu dan mengaku sebagai Dewa Perang. Kau mencari mati. Ini gila. Beronija kau tuduh Dewa Perang kami sebagai penipu? Dia benar-benar gila. Tidak tahu apa-apa. Buka mulutmu. Yang lebih parah lagi, dia juga menipu adikku dengan retorika, hingga membunuhnya. Dewa Perang, Anda harus memutuskan untuk kami. Bawa dia ke pengadilan. Shen Bingning, cukup sudah. Apa yang kau lakukan? Dewa Perang dan Raja Naga sudah di sini. Mau apa lagi? Berapa kali aku harus bilang, Raja Naga ini, Dewa Perang ini palsu dan pembohong. Kalau kau bilang palsu, ya palsu. Bagaimana dengan bukti? Kalau bisa, tunjukkan buktinya. Baik. Apa yang kau lakukan? Lihat, ini palsu. Nah, apa yang kau berbuat? Apa yang kau lakukan? Pertempuran Kowon asli terbuat dari emas murni, tak bisa dihancurkan. Kau gosok 2 kali, ini akan hancur. Berani kau bilang ini asli? Tuan Nagaraja, anak ini penipu ulung. Harus bagaimana? Memang benar, karena dia licik. Bawa anak buahmu eksekusi dia di Gunung Tandus. Jadikan kantau, patahkan kakinya dan tangkap dia. Berani main senjata di hadapanku dengan trik receh? Keren bukan? Kau ini nekat, berani merampas senjata penjaga. Rampas senjata mereka. Lalu lihat APA ini. Senjata asli terbuat dari baja murni, tak bisa dihancurkan. Kau, entah dari jalur ilegal mana kau beli barang ini, berani keluar menipu. Saatnya buka topeng kemunafikanmu. Katakan siapa? Suruh kau menyamar jadi Raja Naga Tianjiao? Siapa yang suruh kamu pura-pura jadi Raja Naga Tianjiao? Aku tidak berpura-pura, aku Raja Naga yang asli. Raja Naga Tianjiao, pahlawan wudang mana yang lemah sepertimu? Itu dia. Kamu kenal dia? Aku tak kenal, dia tiba-tiba menggangguku. Hei cantik, minum sendirian? Urusannya sama kamu? Pergi sana. Keras kepala juga? Wah, aku suka sifatmu. Adik, kira adik manja boleh semena-mena? Sudah lihat cermin sebelum keluar? Tahu diri jelek kok? Kubelai kamu baik-baik, masih kurang? Lepaskan. Astaga, berikan padaku. Apa yang kau lakukan? Mini Inker, Bingning. kau tak bisa lolos dariku.
Apa? Dia bikin Raja Naga? Parah sekali. Berani beraninya pura-pura Raja Naga. Dasar brengsek. Berani palsukan identitas Raja Naga? Akan kuhajar kau sampai mati. Awas kuhajar kau. Kenapa berpura-pura jadi Raja Naga? Kudengar kalian hanya mengakui Raja Naga. Tak ada pria lain yang meremehkannya. Seperti pura-pura jadi Raja Naga untuk tidur denganmu. Dasar brengsek. Kurang ajar. Hari ini ku bunuh kau. Aduh, jangan pukul. Aku salah. Sudah, jangan berkelahi dulu. Tanya dulu tabib suci itu apa yang terjadi. Apa mereka juga palsu? APA ini palsu? Tanya saja. Apa kau berpura-pura? Oak, palsu. Kenapa pura-pura jadi dewa perang? Wu Xiao yang bir. Aku Dayande. Wu Xiao. Dia bayarmu untuk pura-pura jadi dewa perang? Cuma ada yang sering ganggu dia. Aku pura-pura jadi dewa perang untuk menakuti. Bisa nakuti orang. Berani sekali. Dia anggap jadi dewa perang palsu sebagai pekerjaan. Memalukan sang pahlawan. Sepertinya hari ini tak bisa kumaafkan. Tengah, jangan pukul aku. Aku juga berpura-pura. Aku juga palsuan. Kalian juga palsu? Lalu kalian suntik ibuku tadi? Sudah kukatakan penipu ini akan bunuh ibumu. Kau sendiri tak percaya, malah bilang aku gila, pembohong. Bagaimana kau tahu mereka penipu? Iya, bagaimana kau tahu? Karena aku Raja Naga asli. APA, kau Raja Naga sejati, Raja Naga. Apa kau benar Raja Naga yang asli? Ya, akulah yang selalu disebut dalam legenda. Jenius tak tertandingi yang langka di dunia. Generasi Raja Naga. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau jelas menculik adikku dengan retorikamu, lalu membunuhnya. Mana mungkin kau Raja Naga? Ya, benar. Raja Naga asli harus punya topeng emas naga, lambang agung naga. Coba tunjukkan pada kami semua. Atrebat lower. Sejak pensiun, aku sudah tinggal di Istana Naga. Menjadi masa lalu. Menurutmu, kau tak bisa bawa barang-barang ini keluar, benar? Saat aku tinggalkan Istana Naga. Aku hanya mengibaskan lengan, tak membawa setitik awan pun. Jadi, apa kau benar Raja Naga? Yuyan, pakai otakmu. Mana mungkin dia Raja Naga asli? Dia bajingan pembunuh adikku. Jika dia Raja Naga sejati, mana mungkin aku berani bawa adikku kabur? Wan putriku. Ibu, ada apa denganmu? Ibu, apa masalahmu? Aku baru bermimpi tentang adikmu. Katanya dia mati menjenaskan. Pembunuh kejam. Mau bilang apa lagi? Pembohong, masih ada lagi yang mau kau katakan? Bisakah mimpi jadi kenyataan? Lagi pula, ibumu sedang sakit parah. Kondisi mentalnya buruk. Mimpi buruk terus bukan hal normal. Kurasa orang ini suka berbuat curang. Lisik sekali. Dia pasti lebih pintar dari tipu maslahat tadi. Pembohong, kenapa masih di sini? Cepat pergi. Ya, cepat pergi dari sini. Jangan lupa, saat kau ditipu penipu tadi, siapa yang membongkar untukmu? Dua kelompok penipu berebut mangsa. Tapi penipu menggalakan penipu. Jangan harap aku berterima kasih. Lalu rencanakan sesuatu. Rasa terima kasihmu tak berharga bagiku. Kau pikir aku peduli? Kalau tak peduli, kenapa masih di sini? Kenapa tidak segera pergi? Lihat wajah adikmu. Lebih baik aku obati ibumu dulu. Apa maumu? Aku ulangi sekali lagi. Ibumu sekarang sakit terminal. Tanpa pengobatan dia akan mati. Kau ingin membunuhnya? Bingning, ibumu sudah terminal. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Biarkan dia mencoba. Siapa tahu? Jangan-jangan dia punya rencana. Ibu itu bisa semakin parah atau... Harus percaya pembohong. Kau ingin mati sendiri? Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Bingning, jangan ragu. Percaya saja sekali. Baik, kali ini aku percaya. Jika kau sembuhkan ibuku, semua selesai. Jika gagal, aku pasti menuntutmu. Jika tidak bisa disembuhkan, akan kutagih semua padamu. Aku berubah pikiran. Jika kau sembuhkan ibumu, kau harus menikahiku. Baiklah, pembohong. Kau benar-benar tunjukkan sifat aslimu. Dengar baik-baik. Pahlawan sejati yang kusayang adalah Raja Naga. Aku takkan pernah menikahimu. Maka kau akan menyesal membunuh ibumu. Hidup sepanjang usia. Aku tak terbiasa denganmu lagi. Au. Ibu, Bingning. Ibu tidak bisa. Jaga dirimu baik-baik nanti.
Ibu, jangan bicara begitu, ibu akan baik-baik saja. Aku berjanji. Akhirnya kau selamat. Kuperingatkan, jika tak bisa sembuhkan ibuku, aku takkan melepaskanmu. Jangan khawatir. Banyak orang di dunia ini ingin aku mati, tapi nyatanya merekalah yang mati duluan. Kilyarlah dulu. Karena nanti saat pengobatan selesai, ada pemandangan yang tak pantas dilihat. Adegan tak pantas, apa yang kau lakukan? Sudah bisa ditebak. Dia pasti cabul. Dia ingin berbuat jahat pada tanteku. Lelaki cabul berbahaya seperti ini. Kenapa tidak usir saja? Masih ada orang seperti ini di dunia. Usir dia dari sini. Dia pergi sana. Berisik sekali. Apa yang kau mau? Buka pintunya. Buka pintunya. Apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Tante, jangan takut. Saya hanya ingin mengobati Anda. Menyembuhkan penyakit. Kenapa pintunya dikunci? Karena saya harus melepas baju Anda. Mereka tak boleh lihat. Mereka tak boleh lihat. Bisa? Saya dokter. Semua pasien suci di mata saya. Tak boleh ada gangguan. Jangan macam-macam. Kurasa kau cari alasan untuk jahat padaku. Lepaskan saya. Saya tak butuh bantuanmu. Lepaskan. Tante, kenapa berpikir begitu? Usia Anda lebih dari 50. Saya masih 20-an. Saya pasang penutup mata. Sekarang Anda bisa percaya pada saya. Jika saya benar-benar jahat, lawan juga percuma, bukan? Baik, saya percaya sekali ini. Nah, begitu. Sekarang lepas baju Anda. Lalu balikan badan ke saya. Dengar baik-baik. Jangan iseng. Atau saya akan berteriak. Baiklah. Ada racun dalam tubuhmu. Bisa ular 5 langkah, bercampur kelabang dan kodo, menyerang limpa, lambung, dan saraf pusat. Menyebabkan hawa dingin dan racun menyebar. Aku akan gunakan telapak naga api sekarang. Keluarkan hawa dingin dan racun dari tubuhmu. Saat kekuatannya kuat, telapak seperti besi solder. Agak sakit, perlahanlah. Tak perlu waktu semembakar hio untuk detox. Kita siap. Baiklah. Malay. Fei Jinggan, apa yang kau lakukan pada ibuku? Buka pintu. Ikuti aku kau. Bajingan ini. Apa yang kau lakukan pada pintu? Kenapa tiba-tiba keras seperti baja? Sudah kukatakan, dia adalah pembohong ulung melebihi yang sebelumnya. Kau tak percaya? Dasar brengsek. Jika kau berani menyentuh ibuku, aku pasti membunuhmu. Sial, baiklah. Sudah cukup. Cepat panggil polisi untuk membobol pintu. Halo layanan khusus, ada orang yang menahan wanita di rumah untuk kejahatan. Tong dan tangkap dia. Baik, segera saya datang. Tolong cepatlah. Vei Nona, apakah pasukan khusus sudah datang? Ada regu khusus di sekitar sini. Sudah sampai. Bagus, mereka akan segera tiba. Aku suruh mereka tembak mati penjahat ini. Api mengusir racun. Tahan sebentar lagi. Siapa yang mengurung wanita untuk kejahatan? Di sini, di ruangan ini. Kawan, selamat kena buku. Jadi ini Ibu Tuan Shen, ini kenalan lama. Keterlaluan.
di siang bolong. Master ada pencuri tak bermoral begini. Hancurkan pintu segera untuk menyelamatkan orang. Aku akan menghancurkan langit. Kenapa bisa? Di sini ada Master Arai, menggunakan teknik pemanfaatan kekuatan. Ada juga Master yang bersama-sama hancurkan pintu. Dorongan, layu, dan tarik. Keterlaluan, hancurkan pintu pakai peluru. Kenapa bisa? Di tengah hujan peluru, masih utuh tak rusak. Kau harus temukan cara selamatkan ibuku. Tuan Shen, jangan khawatir. Seberat apapun kejahatannya, pasti kami tangani. Segera panggil pasukan super Daidarima. Bibi, apa Anda baik-baik saja? Ya. Hei, aku sudah tidak sakit lagi. Seluruh tubuh terasa ringan. Apa penyakitku benar sembuh? Seharusnya sudah sembuh. Sejauh ini, belum ada penyakit yang membuatku mati. Coba jalan 2 langkah. Sepertinya baik-baik saja. Bukan cuma sembuh, Reiken yang dikeluarkan juga. Kini Anda jauh lebih muda dan cantik, seperti gadis remaja. Ah, benarkah? Kalau tak percaya, raba kulitmu. Apa lebih elastis dan bersinar? Sangga? Kulitku semakin muda. Benarkah? Kulitku semakin awet muda. Kalau gitu kau bisa janji nikahkan Bingning denganku sekarang? APA. Kau ingin menikahi Bingning ya? Jangan mimpi. Kau sudah culik anak sulungku. Kau tega membunuhnya. Masih belum kuhitung semua ini denganmu. Sekarang kau mau culik anak bungsuku lagi? Kau masih manusia tidak? Bibi Wen Wan bukan kubunuh. Dia dibunuh teroris. Aku sudah membalaskan dendamnya. Dia khawatir denganmu dan adikmu. Biarkan aku melindungimu. Bukannya kau bilang Wen Wan dibunuh teroris? Bagaimana dia menyuruhmu lindungi kami? Bibi, aku punya cara khusus. Bisa memanggilnya untuk merekam kembali percakapan. Begitu? Kalau gitu cepat panggil dia keluar. Tak bisa sekarang. Baru 2 hari lalu aku memanggilnya. Butuh tenaga terlalu besar. Lagi pula baru saja kusembuhkanmu. Butuh minimal 3 hari baru bisa panggil lagi. Tapi perkiala padaku, jika aku benar-benar jahat, takkan kuhabiskan banyak tenaga untuk menyelamatkanmu. Lagi, jika aku punya niat jahat, kau tak bisa hentikan aku. Baiklah, mengingat kau sudah menyelamatkanku. Akan kupercayai kau sekali lagi. Bibi yang baik. Tolong kenakan baju dulu. Aku akan membuka penutup matamu. Tuan Super, Anda sudah datang. Siapa yang pasang formasi di pintu? Penjahat ada di dalam rumah. Formasinya ada di pintu. Ibu. Sedang apa? Bukan APA. Aku dekat Teddy. Dia pelaku yang menyerang perempuan, kan? Ya, aku. Itu dia. Tangkap dia. Kalau gitu matilah. Dan seterusnya. Ibu, kenapa? PAC tidak melukaiku. Apa yang dia sembuhkan? Dia menyembuhkanmu. Ya, kalau bukan karena dia. Bisakah aku berdiri di sini sekarang? ITU Mr. Hill. Dia kuma pembohong. Bagaimana mungkin bisa sembuh? Bingning. Tapi lihat ini. Penyakit tante sepertinya sudah sembuh. Dan wajahnya jadi lebih muda. Wajah bersama merah. Kelihatan seperti gadis. Ya, dia menyembuhkanku. Bingning, kau harus tepati janjimu. Menikahi dia. Aku akan nikah dia. Tidak, kau janji jika dia bisa menyembuhkanku. Maukah kau menikahinya, ibu? Aku mengatakannya terburu-buru. Kau juga setuju waktu itu. Kau masih mau menangkap orang? Kalau tak tangkap kami, berzilaka. Ini semua salah paham. Tak ada penjahat di sini. Kembalilah. Hubungi kami nanti setelah semuanya jelas. Jangan sia-siakan sumber daya. Percayalah. Baik, cukup. Bingning, kapan pernikahanmu akan digelar?
Aku tidak setuju. Aku takkan pernah menikahi pria yang membunuh kakakku. Bibi, apakah kau mulai pikun? Dia baru menipu kawin Wan untuk kabul. Kau dorong IS ke dalam API lagi. Racun harimau itu masih tak termakan. Inikah cara memperlakukan anak sendiri? Baiklah kalau begitu. Bingning kalau tak mau nikah denganku. Adik laki-lakiku, jika Bingning benar tak mau menikahimu, aku yang akan menikahimu. Mengapa kau menikahiku? Tak ada alasan khusus. Sejak pertama kali melihatmu, kurasakan kau bukan manusia biasa. Aku tahu kau mampu bertarung dengan hebat, menyembuhkan dan menyelamatkan pun luar biasa. Kau pria yang paling kuingin nikahi. Jika boleh, aku sangat ingin. Sayangnya aku berjanji pada kakak Bingning untuk menjaganya. Tak perlu bicarakan kakakku. Terima kasih. Aku tak perlu perlindunganmu. Satu-satunya pria di hatiku adalah Raja Naga Tianjiao. Jangan terus bermimpi yang tidak realistis. Aku beri waktu 3 hari. Bisakah kau panggil Wen Wan untuk jelaskan masalahmu? Bisa. Bersiaplah menikahi Bingning dalam 3 hari. Tidak, aku tidak setuju. Baik, Tante. Bingning wanita tercantik di kota naga. Kau nikahin dia dengan penapuan? Pinapu alang. Bingning telah berjanji. Dia akan menikah jika berhasil sembuhkanku. Kapan keluarga Shen ingkar janji? Jangan banyak alasan. Integritas lebih penting dari segalanya. Aku percaya padanya. Kakak kepar? Sudah cukup. Pamannya adalah urusan keluarga kami. Bersiaplah hadiri pesta pernikahan. Kakak ipar yang baik. Jalan ini kau yang pilih. Jangan menyesal nanti. Walau aku wanita, tapi tak pernah menyesali keputusan. Kerjalah kau sendiri. Baik. Pernikahan akan digelar 3 hari lagi. Bersiap-siaplah. Terima kasih, Tante. Aku pasti akan lindungi kalian. Hei adik, tunggu aku. Ibu, kenapa harus kau nikahkan dengan penipu? Hanya dia yang bisa lindungi kita. APA maksudnya? Saat ibu sekarat, pamanmu melamarku. Paman mana yang melamar? Karena dia menikahiku. Seseorang mewarisi grup Shen yang didirikan ayahmu. Dan penyakitku meracuni. Ini semua kesalahan mereka. Bagaimana mungkin mereka berbuat ini? Jangan remehkan kejahatan dalam diri manusia. Kini hanya tinggal ibu dan anak perempuan. Tapi untuk menjaga Shenxi yang besar ini, kita butuh seorang pria. Dia menipu kakakku dan membunuhnya. Sudah cukup. Aku takkan pernah memaafkannya. Jika dia benar menyakiti adikmu, apa dia akan kembali? Dan dia berjanji padaku. Dalam 3 hari, aku akan panggil adikmu dengan sihir. Katakan yang sebenarnya. Jika dia tidak bisa, aku bunuh dia sendiri di pernikahan. Balas dendam untuk adikmu. Tapi jangan tapi. Sudah diputuskan. Berikan aku 100 juta. Mencari pemburu hadiah terkuat di dunia. Aku punya rencana penting. Ya, Presiden Leng. Dia mau nikahkan putrinya dengan orang kampungan. Resepsi pernikahan akan digelar 3 hari lagi. Aku akan kirim lokasi hotelnya saat itu. Kalian bisa bersiap lagi. Ya, Presiden Long janji akan bantu kita. Apa kata Presiden Leng? Ya? Hei adik, jangan pergi. Ada apa denganku? Kenapa kau harus ambil Bingning? Adik, jangan pergi. Kenapa harus menikahi Bingning? Apa salahku? Sudah kubilang itu wasiat terakhir kakaknya. Tapi yang dia suka itu Raja Naga Tianjiao. Mustahil dia menyukaimu. Kau harus menikahiku. Aku pasti akan mencintaimu. Nona cantik, jangan begini. Cinta tak bisa dipaksa. Jangan bicara, cium aku. Ya ampun. Itu kan si pembohong dan sahabat Shen Bingning. Nah ini baru seru. Woi, ciuman dong. 3 hari lagi kau naik kan? Tante, jangan salahkan keponakanmu. Akan kuberi hadiah spesial. Ada masalah apa lagi? Pergilah. 3 hari lagi aku nikahi Shen Bingning. Kita berdua takdirnya begini. Kalau belum mentok tak akan sadar. Jangan bertemu lagi. Selamat datang di Raja Naga Tianjiao. Pan Kan. Sudah 3 tahun tak bertemu. Kelihatannya kau masih sekuat dulu. Bagus. Atau ajaran sang Raja Naga memang hebat. Baik, cukup omong kosong. Aku akan menikah 3 hari lagi.
Akan banyak gejolak tersembunyi. Jaga stabilitas seluruh kota naga. 3.000 penjaga, naga gelap siaga 24 jam. Seladiki, Shen, Baichuan dan Shenlong. Kumpulkan bukti kejahatan mereka. Baik, siap. Sampai jumpa 3 hari lagi. Saudara dan kerabat tercinta, tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Tian, Li Pingin dan Inen, Shun Bingning. Mari kita berikan tepuk tangan untuk penggantian hari ini. Cantik, lihatlah pengantinnya. Memang cantik dan berbakat. Silakan maju. Penggantian wanita, kaya atau miskin, sehat atau sakit, maukah kau menikahi Tian Li Pinghan? Aku tidak mau. Aku tidak mau. Mengapa Nona Shen Bingning? Dia bukan hanya berasal dari kalangan rendah, tapi juga tidak jujur. Dia menipu kekaku dengan kata-kata manis, dan membiarkannya mati. Bagaimana pria seperti dia bisa menikahiku? Apa pengantin pria menculik adik pengantin wanita? Apa aku dengar benar? Pengantin pria itu pembohong. Lalu kenapa pernikahan ini tetap dilaksanakan? Bingning. Ibu, maafkan aku. Aku tak bisa menjadikan kebahagiaan hidupku untuk seorang pembohong. Bukankah sudah kukatakan, ini belum terbukti kebenarannya. Pingin, gunakan saja sihirmu untuk memanggil putriku. Katakan yang sebenarnya. Sudah 72 jam sejak panggilan terakhir. Roh primordiaku bisa dipulihkan. Masih ada waktu setengah jam. Berhenti berpura-pura jadi mantra pemanggil. Kurasa kekaku buta. Aku tertipu olehmu. Diam kau. Beraninya kau memukulku? Aku bisa memaafkan kekerasan hatimu, tapi jangan sakiti adikmu. Adikmu tidak buta. Kamu yang buta. Kau keterlaluan. Kita belum menikah. Ini kekerasan dalam rumah tangga. Jangan lanjutkan pernikahan hari ini. Benar? Hentikan. Hentikan. Jangan diikat. Jangan diikat. Kau lehai, sifat burukmu telah membuat semua orang marah. Kecuali kau berlutut dan minta maaf sekarang. Jika tidak, aku akan menuntut sampai akhir. Biarkan aku berlutut dan minta maaf padamu. Tahukah tak ada yang tahan jika aku berlutut? Saat aku berlutut, semua yang memaksaku akan hancur. Sangat berani. Kalau begitu, coba saja berlutut. Kapten Leng Xiao. Akhirnya ketemu juga. Tentu saja pernikahan menantu perempuanku segera tiba. Leng Padian, ada urusan APA di sini? Bukannya kau sudah tahu? Keluarga Leng melamar keluarga Shen. Tak masalah jika kalian menolak. Tapi kalian lumpuhkan anakku. Maukah kalian memberi penjelasan? APA, kami yang lumpuhkan Leng Gongzi? Siapa pelakunya? Ibu, dia ini. Kenapa dia pukuli Leng Gongzi? Karena dia mau menyakitiku. Dia sedang membelaku. Ternyata begini kejadiannya. Bukannya itu sudah sepantasnya? Apa? Putriku tak mau menikah dengan anakmu. Anakmu itu penguntit. Pantas saja dia dipukuli. Ada masalah APA? Keluarga Leng Mer Asa kaya dan berkuasa? Lantas mau menginjak-injak keluarga Shen? Apa? Kalian ingin jadi musuhku? Atau mau ku basmi keluarga Shen? Atau kau mau aku bunuh seluruh keluarga Shenmu? Presiden Leng, tenanglah. Presiden Leng, tenanglah. Keluarga Shen Takin pernah bermusuhan dengan Presiden. Lebih baik jangan jadi musuhku. Kalau begitu cari solusi. Karena Presiden Leng meminta hukuman hari ini. Pasti ada satu cara. Katakan, kita lakukan saja. Nah, baru baik. Ini akan meredakan amarahku. Kalau begitu aku yang atasi. Hanya ada 2 tuntutan sederhana. Apa 2 tuntutan Presiden Leng? Pertama, siapa yang lukai anakku, serahkan orangnya padaku. Akan kucabut urat-uratnya. Kulitnya dikupas. Mati tak dikubur. Ini bisa. Ada tuntutan kedua. Yang kedua, putri keluarga Shen yang disukai anakku. Orang ini tak bisa dapat yang dicinta. Tentu menyesal. Aku ingin penuhi keinginan anakku. Nikahkan putri Shen dengan anakku. Ini bisa diterima. Mustahil. Aku takkan nikahi si lumpuh ini. Shun Bingning. Kau ingin hancurkan keluarga kita? Masalah Tau Bukan. Tak perlu bicara. Putriku sedang menikah hari ini. Tak mungkin bicara pernikahan lain. Kalau begitu, tunggu kehancuranmu. Kau ingin hancurkan keluarga Shen. Kalau begitu, kau akan dapat kejutan. Jangan. Sampaikan perintahku ke kamar dagang. Bersihkan semua saham Shen dalam 3 menit. Putus semua jaringan bisnis Shen. Aduh, kakak ipar, cepat berjanjilah.
Kakak ipar, cepat janji. Jangan berpikir lagi, aku perempuan. Tapi aku tahu benar dan salah. Tulang punggung. Hari ini aku takkan menyerah pada kejahatan. HMPH, tunggu saja keluarga Shen hancur. Kurasa kau sedang kentut. Apa katamu, bocah? Jika Tuhan izinkan sesuatu hancur, harus dibiarkan berkembang dulu. Kau sekarat. Haha boka, hanya kau aja. Dia, anak ini memukulku. Ini dia, balaskan dendamku. Jangan khawatir, nak, ayah datang siap membantu. Menikahkanmu dengan pujaan hati. Meski dia tak mau, akan kubicai dia. Lalu kuseret ke kamar pengantin. Yang memukulmu, akan kupatahkan kakinya, suruh berlutut dan menggigku. Lihatlah dirimu. Sungguh ingin ku sebutkan namaku. Rupanya kau punya backingan, ayo sebut, buat aku takut. Tak ada backingan khusus. 10 tahun lalu ku bentuk organisasi. Mereka menyebutnya Istana Naga. Hanya dalam Santahun. Kekuasai dari selatan ke utara, timur ke barat. Kejahatan gemetar melihatku, iblis pun berlutut. Dunia memanggilku kebanggaan generasi, Sang Raja Naga. Menurutmu reputasiku cukup? Kau bilang diri Raja Naga Tianjiao, aku masih tak paham. Di dunia ini, siapa berani sentuh anakku? Jadi kau orang gila? Ya, aku orang gila. Nanti kau lihat yang lebih gila. Halo, apa katamu tadi? Apa yang ibu katakan tadi? Saham keluarga Shen sudah jatuh ke titik terendah. Semua mitra membatalkan kerjasama. Lu Wangyu, sudah lihat kekuatan dan pengaruhku? Leng Potian sebagai ketua kamar dagang menggunakan cara persaingan tidak adil seperti ini. Apa aku orang jahat? Orang jahat memang ahli menggunakan taktik. Kau hanya bisa menyerah dan kompromi. Apalagi yang bisa kau lakukan? Sudahlah, kakak ipar. Segera minta maaf ke Presiden Leng. Nikahkan Bining dengan Leng Shao. Serahkan si pembunuh. Keluarga Shen akan dalam masalah. Tak mungkin. Sekalipun aku mati, aku takkan mengorbankan putraku. Kita juga harus mengorbankan orang yang membantu kita untuk menahan serangan ini. Itu tidak mungkin terjadi. Bibi, jangan kau libatkan anggota keluarga Shen. Akan kubuat tenggelam bersamamu. Kau cukup. Kakak ipar, kau ingin menghancurkan keluarga Shen? Kau ingin jadi penyusup keluarga Shen? Coba tanya apakah keluarga Shen setuju? HMPH, tentu aku tak bisa janji. Ayah, akhirnya ayah datang. Harga saham keluarga Shen anjlok. Usaha terpitis semua. Jika aku tak datang, apa keluarga Shen akan hancur total? Ani semua gara-gara kakak, ipar dan dunji penapuani. Hingga keluarga, Shen kena masalah. Presiden Leng, tenang saja. Akan ku beri penjelasan. Baik, akan kulihat penjelasanmu. Baik. Kau ingin menghancurkan keluarga Shen? Pukul lagi. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Shen? Astaga, beraninya kau memukul orang tua ini. Dia ibu mertuaku. Siapa berani menyentuhnya? Siapa musuhku? Keterlaluan. Aku sudah tua. Berani-beraninya kau berbuat macam-macam. Orang barbar seperti ini. Mana pantas kau jadi menantu keluarga Shen? Hari ini aku bersumpah demi nyawaku. Kau tak akan pernah menikahi putri keluarga Shen. Pernikahan ini harus dibatalkan. Seluruh anggota keluarga Shen. Apa maksudmu? Sangat menentang. Harus dibatalkan. Benar? Kami sangat tidak setuju. Berdasarkan hal ini, kakak ipar tidak berhak mewarisi harta kakak sulung. Serakin, biarkan kami yang mengatur. Benar. Kembalikan warisan kakak sulung ke keluarga Shen. Usir Lu Hongyu, keluarkan dia dari keluarga Shen. Ide bagus. Akhirnya kau tunjukkan belangmu. Mau bekerja sama dengan orang asing. Merebut hartaku. Apa maksudmu merebut hartamu? Perusahaan itu didirikan kakak sulung. Itu hak milik keluarga Shen. Kau tak panas pakai marga. Kau layak. APA, aku orang asing. Aku tak layak. Tahukah kau? Saat menikahi kakakmu, aku kaya raya. Keluarga Shenmu bangkrut 30 tahun. Aku temani kakakmu bangun usaha dari nol. Bang Shen Group. Jangan bilang 80% jasaku. Bahkan tanpa mengklaim jasa. Surat wasiat kakakmu sah milikku. Masuk akal dan legal.
Siapa di antara kalian yang berhak protes? Tak ada hak bicara. Karena kau lindungi penipu dan sakiti Leng Jia. Membuat keluarga Shen terjepit. Kami berhak mencopotmu sebagai ketua. Omong kosong. Bualan. Beraninya kau pukul aku? Sudah kuinggakan dan kuperingatkan. Dia ibu mertuaku. Bicara dengan hormat. Kalau bicara ngawur, bersiaplah dipukul. Aku. Presiden Leng, apa Bapak juga melihatnya? Lelaki ini keterlaluan. Tidak tahu malu. Mohon Presiden Leng bertindak. Bantu aku bunuh orang ini. Karena dialah yang memukuli anakku. Tentu akan ku tembak. Bocah, ku beri kau kesempatan. Sujud dan hancurkan tangan kakinya. Aku beri jalan keluar. Kalau tidak, akan ku perintahkan. Lebih baik kau mati. Lenyap. Ide bagus. Kalau begitu perintahkanlah. Baik, kita coba. Di mana 4 iblis besar? Hancurkan tangan kaki orang gila ini sekarang. Buang otot uratnya ke gunung untuk makanan anjing. 4 Raja Iblis. Biar Bertahun tak kubunuh penjahat. Kalian memaksaku. masih juga sombong sampai mati. Ayam kampung berani keluar dan dipermilukan. Kalian bertiga maju bersama. Jangan buang-buang waktu. Ayo, dia sendirian. Apa yang kalian bertiga takuti? Maaf, Presiden Leng. Saya ingin mengundurkan diri. Kami akan pergi. Apa katamu? Kau, Senior Raja, Iblis Pembunuh Tampa-Ampa. Hari ini tak bisa kalahkan ayam kampung. Kami hanya monster menakutkan. Dia adalah dewa. Selamat tinggal. Dasar sampah masyarakat. Lelaki tua, apa lagi bisa kau lakukan? Lalu apa kalau bisa bertarung? Ini bukan era mengandalkan kekuatan fisik, tapi pengaruh dan kekuasaan. Oh, kau punya pengaruh dan kekuasaan? Putraka Long Qingshi, prajurit terbaik Raja Naga. Jenderal Naga, Feng Jiusing. Lihatlah ke seluruh dunia. Kekuatannya membuat semua orang gentar. Kenapa kau baca de sombong? Rupanya di Baking. Jenderal Naga 9 bintang Istana Naga. Kalau begitu panggil jenderalmu. Mana aku? Panggil saja Jenderal Naga 9 bintangmu dan bunuh aku. Aku tak ingin menggunakan jenderal sehebat putraku. Tapi kau terlalu sombong. Maka hari ini kusuruh dia membunuhmu. Bos, ada fanatik yang melukai adikmu. Dia juga ngomong besar ingin memadamkan api. Segera datang dan tangani. Baik, kutunggu di sini. Pitch, kapan tas mati? Anak muda. Persis saat Raja Naga Tianjiao tiba di kota Naga. Dia pimpin 3.000 penjaga naga gelap kawal kota Naga. Kalau begitu datanglah. Lihat cara kau menulis karakter. Mati. Raja Naga apa yang datang ke kota Naga kita? Benarkah? Tuan Raja Naga datang ke kota Naga? Mungkin kita undang Raja Naga? Binukan kiri ini. Benar, Tuan Raja Naga adalah pahlawan. Dibenci kejahatan. Jika tahu pencuri ini gunakan ilmu untuk jahat, pasti sudah dibunuh di tempat. Pencuri kecil ini tak perlu Raja Naga turun tangan. Putraku, Jenderal Naga 9 bintang bisa menghancurkannya. Dasar sekelompok badut. Tunggulah Jenderal Naga 9 bintangmu datang. Aku akan urus urusanku. Tant, ayo lanjutkan acara pernikahan. Lupakan, utamakan keselamatan. Aku tak tahu kekuatan di balik keluarga dingin mereka. Ternyata Istana Naga. Sangat menyebalkan. Sebaiknya kau segera pergi. Masalah APA, aku yang tanggung. Mengapa kau ingin pergi? Tak semudah ITU. Saat putraku tiba, kalian semua babi sembilan. Pharisee. Fighting sekali, anak ini. Berani pukul aku? Memangnya kenapa kalau aku pukul? Bocah itu berani memukulku. Saat anakmu datang, aku akan terus memukulmu. Tante bisa lanjutkan persiapan pernikahan. Hei Ping An, tantemu sangat suka karaktermu. Tapi kau tak paham betapa kuatnya Istana Naga. Kuil Naga Istana Naga lebih kuat dari Gubernur Long Teng. Kuil Naga 9 bintang adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Sebenarnya kau sembunyi sekarang. Jika Istana Naga benar sekuat itu, menurutmu kita masih bisa sembunyi? Sepertinya iya. Mari kita nikah dengan tenang. Baik, lanjutkan acara pernikahan. Bingning, Ayo. Ibu, aku tak mau menikah dengannya. Apa yang kau katakan?
takkah lihat bagaimana Ping En membantu kita? Masihkah kau meragukannya? Hati ini hanya mencintai Raja Naga Tianjiao. Dia membantu kita. Aku bisa berterima kasih, tapi tak bisa menikah dengannya. Kenapa kau begitu bodoh? Sudah kukatakan berulang kali, akulah Raja Naga. Sudah, kau memang membantu. TAPI, takkan kubiarkan kau menira Raja Naga Tianjiao. Semakin kau begini, semakin kebenci. Sok suci sekali. Tahukah kau berapa banyak orang berbakat hari ini? Putri Longmen memohon untuk menikahiku. Kau? Sama sekali tak kulihat. Aku hanya tepati janji kakakmu, menikahimu untuk melindungimu. Kau selalu bilang ini untuk janji kakakku. Bukannya kau bisa memanggilnya? Jadi kebenaran mulai terungkap? Kalau begitu dipanggil? Baik, akan kupanggil untuk kau lihat. Maka akan kuundang kau untuk bertemu. Nona Yan Rusue, putri terkaya di Nanjing telah tiba. Wah, putri berduit ini cantik sekali rupanya. Mengapa putri orang terkaya Nanjing datang ke sini? Iya, ayah. Apa maksudnya dia datang ke sini? Wanita terkaya Nanjing, Yan Rusue temui Tuan Li. Kenapa kau datang lagi? Setelah kau tolak lamaranku dulu. Sudah kukatakan, aku akan datang lagi. Percuma kau datang lagi. Tuan Li Qinggar, kau ingin menikahi wanita dari keluarga kecil di Dragon City. Aku sangat terkejut. Tapi tak kusangka dia malah menolakmu. Aku semakin terkejut. Tuan Li, aku putri terkaya di Nanjing. Baik status maupun latar belakang keluarga. Jauh lebih unggul darinya. Mengapa kau lebih memilih dia daripadaku? Ini urusan keluargaku. Tak perlu kau ikut campur. Aku tak terima. Keluarga yang akan kuberikan sebagai mahar. Aku mohon Tuan Li menikahiku. Yan Rusue minta Tuan Li terima lamaran ini. Tuan Li adalah jodoh terbaik untukku. Dia tak bisa menjanjikanmu. Tuan Li adalah pasangan yang cocok untukku. Dia tak bisa menjanjikanmu. Ini siapa? Berbaju zirah, dada dengan bintang jenderal. Terlihat besar. Ini sepertinya Lu Fei Huang, Dewa Perang 9 Bintang Jenius dari Utara. ITU Mustahil, Dewi Perang 9 Bintang Jenius. Ini meremehkan semua pria di dunia. Kenapa dia datang ke Li Ping'en? Pasti tidak salah. Aku sudah lama naksir Dewa Perang. Aku koleksi poster-posternya. Sudah terlalu familiar. Tak kusangka bisa lihat Dewa Perang. Cantik sekali. Tapi kenapa dia di sini? Mungkinkah dia datang untuk Li Ping'an? Lu Fei Huang, Dewi Perang Utara, telah menemui Tian Li. Bersedia menikahi Tian Li. Sehidup semati. Sampai akhir hayat. Saling mendukung. Ini dia benar-benar Lu Fei Huang. Ini luar biasa. Kuharap Tian, Li setuju. Tak bisa janji. Sudah kukatakan tidak. Tidak mungkin. Kenapa kau bersikeras? Pria seperti Tian Li Jin, jika tak bisa hidup dan mati bersama, akan jadi penyesalan terbesarku. Akan kuperjuangkan untuk menikah. Kuharap Tian, Li setuju. Aku berjanji pada almarhumah istriku. Aku menikahi wanita itu. Bagaimana memenuhi permintaanmu? Tian Li bisa tepati janjinya. Tapi sepengetahuanku, dia buta. Dia sudah menolak Tian Li berkali-kali. Aku tak layak dapat cinta mengejutkan Tian Li. Apa yang terjadi? Apa ini mimpi? Dia ini siapa? Siapa dia? Dia sesuatu yang tak bisa kau harapkan dalam hidup. Orang yang hanya bisa memandang tinggi. Mustahil bagiku tak terjangkau di dunia ini. Hanya Raja Naga. Apa dia? Bisakah dia disamakan dengan Raja Naga? Dia tak bisa dibandingkan dengan Raja Naga. Lalu kau tahu siapa pencipta Raja Naga? Siapa yang menciptakan Raja Naga? Apa maksudnya? Tak ada Raja Naga di dunia ini. Itu karena kelahiran Tuan Li. Ada Raja Naga di dunia ini. Menjadi legenda paling gemilang di dunia. Menurutmu apa artinya? Apa maksudmu dia Raja Naga? Tak mungkin. Anakku baru saja telepon. Raja Naga datang ke kota. Naga dengan meriah. Ada 3.000 penjaga naga gelap berjaga. Dia cuma komandan biasa. Bagaimana mungkin? Oh, aku mengerti. Li Ping'en, kiraku aku suka Raja Naga. Jadi kalian cari para aktor ini untuk membodohiku? Tampaknya dia memang sudah tak tertolong. Tolong minta Tuan Li menikahiku. Wanita yang cantik sekali. Ya, sangat cantik. Bahkan melihatnya saja, aku mati tenang. Mati apa? Mati? Siapa yang akan membunuhku? Ayah, tolong aku. Aku mau dia. Aku mau dia. Saintis Kunlun, Bai Yuling. Temui Tuan Li. Tolong Tuan Li. Berjanjilah untuk keberuntungan.
Apa? Ayah, dia wanita yang didamba semua pria. Aku tak bisa meminta saintis kuno. Apa? Ayah, dia wanita paling didambakan di dunia. Tak bisa dimiliki satu pihak. Pendeta Kunlun. Bagaimana mungkin? Pendeta Kunlun adalah jalan menjadi dewa. Dilarang mendekati pria. Mana mungkin merusak sumpah dan melamarnya. Masuk ke dunia ini. Mustahil. Sungguh mustahil. Tipu muslihat apa yang kau pakai membuat semua orang di sini bingung. Kau bilang aku pakai trik? Ya, kenapa tidak? Putri terkaya yang cantik bak salju. Dewa perang 9 bintang Lu Fei Huang. Pendeta Kunlun Bai Yuling. Siapa yang bukan wanita cantik? Manusia biasa tak bisa melihatnya. Kau orang biasa tak dikenal. Mana mungkin aku menyukaimu? APA, kau bilang Tuan Li manusia biasa? Ya, apalagi? Madame Buta, saudari perawan, dia permata dunia. Bagaimana melihat wujud asli sang dewa? Benar, banyak orang buta di sini. Dia salah satunya. Tuan Li, lupakan wanita bodoh ini. Tuan Li, lupakan wanita picik ini. Pilih kami. Aku tahu kalian lebih baik darinya, tapi seumur hidupku, Janji itu takternalai, mendiang istriku tercantik di hatiku, sepanjang hidupku, dunia berhutang padaku, dan aku berhutang pada istriku. Wasiat terakhirnya, suruh aku menikahi Shen Bingning, Lindan Jijia seumur hidup. Meski harus menderita, aku akan tepati janjiku. APA, menikahiku saja masih mengeluh? Maaf, kau masih merasa terzalimi jika menikahiku. Tentu ini bukan keluhan biasa. Peter Laoyuan, aku tak tahu tipu muslihat apa yang kau gunakan. Membingungkan semua orang di sini. Atau, kau memang pandai memberi harapan palsu. Tapi dengarkan ini, aku Shen Bingning. Seumur hidup hanya akan menikahi Raja Naga Tianjiao. Kakakmu pintar, tapi kau luar biasa bodoh. Baik, ku beri kesempatan terakhir. Aku, Li Pengin, ahli sastra, tahu, dan bela diri, bakat luar biasa. Selama puluhan tahun, jutaan wanita mengejarku. Kudolak siniwa. Hari ini ku sanggup menikahimu demi janji. Kau janji. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Tak perlu dipikir, hati ini hanya mencintai Raja Naga Tianjiao. Kau tak pantas mendapatkannya. Bingning, tarik kembali ucapanmu. Ibu, aku memang tak suka dia. Aku tak mau menikahinya. Mengapa harus menarik ucapan? Kejadian hari ini, orang yang melihat. Aku tak tahu siapa Ping An, tapi aku yakin dua hal. Dua hal apa? Pertama, Ping An terlihat biasa, tapi ada aura misterius padanya. Kedua, dia pemberani. Pria bertanggung jawab, berdiri di tepi jurang, menghadapi badai untuk melindungi orang. Ini kualitas pria paling mengagumkan. Ibu sangat menyukainya, kenapa ibu tak menikahinya? Kau sadar ucapkan apa? Apa yang kukatakan? Aku hanya tak suka dia, tak mau menikahinya. Ini kebebasanku, apa salahku? Kau benar-benar membuatku kesal. Maaf, Ping An. Aku dan kakaknya terlalu memanjakannya. Sebaiknya panggil kakaknya segera. Beritahu dia kebenaran. Baik, akan kupanggil kakaknya. APA, Tuan Li. Kau akan gunakan panggil arwah untuk menghidupkan mayat. Ya, tidak. Tuan Li, ini jurus penyelamat nyawa. Sekali pakai. Handker lever. Terpukul berat. Tidak, Tuan Li. Ini jerikan penyelamat nyawa. Pakai sekali. Handker lever. Terpukul keras. Tuan Li, jangan sampai. Jika ada yang terjadi padamu, kami tak punya harapan hidup. Ya, Tuan Li. Meski kau tak mau menikahi kami, tapi kami juga berharap kau baik-baik. Kami adalah harapan cerah. Jangan salahkan yang tak bersalah. Betapa berisikonya. Tak apa, yang kuat sejati berani jadi pertama yang takuti aku. Jangan takut karena belum bertemu aku. NAK, akhirnya kau hitaskan untuk keluar dalam? Kakak, aku dipukul sampai pakai kursi roda. Siapa yang memukul? Dia pelakunya. Dia cuma manusia biasa. Kenapa dia bisa mengalahkanmu? Bagaimana dengan Penggul Ninja kita? Ilmu bela dirinya terlalu kuat. Bahkan 4 raja iblis bukan lawan. Kota naga kecil. Masih pantaskah disebut master? Cukup menarik. Ayo, NAK, coba lawan aku. Kau tak layak lawan aku. Apa katamu? Ku bilang kau tak layak lawan aku. Kau hila? Tak tahu asal ke dari mana. Kau seperti orang bodoh. Ini ada sejarahnya. Keterlaluan. Kau bahkan tak tahu asalku. Baiklah, akan kukatakan sekarang. Aku Raja 4 Dua Langit dari Istana Naga. Jenderal Naga Bintang 9. Gubernur Kota Naga saja melihatku. Kau harus panggil aku Tuan dengan hormat. Beraninya kau bilang aku bukan dari awal. Jenderal Naga Bintang 9. Bandingkan dengan aku? Fei Huang, Dewa Perang.
Apa yang kau lakukan di sini? Fei Huang Dewa Perang. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk melamar suamimu. Apa? Kau melamarnya untuk menikahimu? Tepat sekali. Lu Fei Huang kau buta mata? Aku melamarmu. Kau mengusirku. Sekarang, tapi mencari manusia biasa. Kau mengen aku? Menenemau, dalam hal senioritas, aku adalah dewa perang. Kau hanya seorang jenderal. Apa hakmu mengatakan aku menghinamu? Aku seorang jenderal, tapi kau harus pahami satu hal. Aku jenderal Istana Naga. Aku di pihak Raja Naga. Penampilan dan latar belakang apa yang kau bandingkan denganku? Atau kau ingin tantang kekuatan Istana Naga? Raja, Naga mendirikan istana, Naga untuk melindungi rakyat. Kau malah memanfaatkannya untuk cari keuntungan. Kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku mengajarimu cara menjadi manusia. Kurasa kau mencari mawu. Di mana penjaga naga bayangan? Ada di sini. Orang ini Wu Enai, Istana Naga. Menghina Jenderal Naga. Ambil untukku, sekarang. Langsung di tempat, beraninya kau. Yen Rushua, Santa Kunlun. Bagaimana bisa menggapai wanita tercantik di dunia berkumpul di sini? Kami datang untuk melamar Tuan Li. Siapa musuh Tuan Li? Adalah Mizukita. Apa? Kau datang untuk melamarnya? Apa? Kalian kesini melamar? Tentu. Tidak mungkin. Aku melamarmu. Kalian semua menolak. Kini aku cari manusia biasa. Apa Jenderal Naga 9 Bintang tak cukup baik? Leng Kingsi, sadarlah sedikit. Kau ini apa? Beranikah disamakan dengan Tien Li kami? Dia siapa sih? Kenapa kalian semua suka padanya? Aku tak kenal siapa Tien Li. Tapi aku pernah temui pendeta suci. Ingin minta petunjuk jodoh. Tapi pendeta itu bilang, Tien Li itu pertapa. Bisa menikah dengannya. ITU rezeki sepanjang masa. Aku juga temui pendeta ini. Dengan apa yang kukatakan, bisa menikahi Tien Li, lebih baik dari keabadian. Pendeta itu juga bilang, jika dapat menjodohkan Tien Li, hidup ini tak perlu dewa perang. Bangga di dunia. Pendeta brengsek, omong kosong. Kurasa ini penipu yang dicari anak ini. Leng Kingsi, jangan keras kepala. Cepat bawa pergi anak buahmu. Mungkin masih ada jalan keluar. Jika kau memaksa bertarung, kau akan binasa di sini. Mengancam aku, kira pasukan Istana Naga takut padamu? Sebaiknya kau pergi cepat. Jangan salahkan aku nanti. Dewa halangi bunuh dewa, iblis halangi bunuh iblis. Beranikah bergerak? Minggir. Jika dia ingin bertarung, aku lawan. Kalau tidak, dia takkan sadar diri kata dalam tempurung. Ini Tien Li. Aku tantang kau, jika bisa terima seranganku, aku maafkan hukuman matimu. Berani? Sambal, bocah. Hari ini ku perlihatkan. Apa maksudmu orang di atas manusia, seseorang di langit? Akan kutunjukkan hari ini. Maksudmu orang luar biasa apa? Di suatu tempat di langit. Kau sedang jari mati. Saudaraku, Naga Bintang sembilan ini benar? Dengan kekuatan segini berani keluar pamer? Li Pingen, kau hila. Dia dari Istana Naga. Berani kau pukul dia? Aku berani pukul siapa yang ganggu aku. Ada masalah APA? Istana Naga debuat Raja Naga. Kau pukul dia berarti lawan Raja Naga. Benar salah. Pemujaan buta. Pergi sana. Bingning. Sekarang kau lihat kenyataan. Jangan kira kehebat. Kau tak terkalahkan. Dengar baik-baik. Kau sekarang Yuzu, seluruh Istana Naga. Ani kenyataan yang harus kau terima. Kau terus andalkan Istana Naga. Lalu kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku yang disebut legenda generasi ini. Gelar Raja Naga Tianjiao. Apa? Kau adalah Raja Naga Tianjiao. Tentu, jika palsu, ganti dengan yang asli. Mustahil, Gang Raja Naga Kujiansha bersama 4 Raja Surga. Aku pimpin 3.000 penjaga naga gelap kunci kota ini. Bagaimana kau bisa jadi Raja Naga? Kau hanya berpura-pura. Hukuman mati untukmu, Jenderal Naga. Cepat serahkan penipu ini ke Raja Naga. Dia sudah berkali-kali meniru Raja Naga. Baik, nak, hajar si penipu ini. Sama-sama, cepat minta instruksi dari Istana Naga. Suruh mereka kirim orang untuk membereskan dia. Dia akan semena-mena. Baik, aku akan panggil 4 Raja Surga. Datang dan bunuh dia sekarang. Baik, akan kuberi kesempatan. Panggil 4 Raja Surga. Apakah ini Tuan Tianwang? Ini orang yang sangat mahir menipu. Bereskan peniru Raja Naga di sini. Segera datang dan bunuh dia. Ya. Tunggu saja. Raja Bumi, segera datang. Tunggu ajalmu. Aku tantang kau taruhan. Aku takkan mati. Kau yang mati.
Benarkah? Kalau budget tunggu sebentar setelah Raja datang. Kuharap kau masih bisa sesombong ini. Perang dingin akan. Tunggu saja kedatangan Raja. Bocah ini akan menggelepar. Mati tanpa jenazah. Dasar badak. Apa maumu? Lepaskan anakku. Harus bagaimana? Aku ingin main taruhan nyawa denganmu. Bagaimana hasilnya? Permainan apa yang kau mau? Permainan apa yang kamu inginkan? Aku punya firasat kuat, ayah dan anakmu, termasuk seluruh keluarga Shen, mengganggu ayah Bing Ning yang sudah meninggal, ingin menggelapkan hartanya. Jadi keluarga Leng bersekongkol jahat. Katakan sendiri kebenarannya. Kuma akan petakan tanggon kakimu. Biarkanmu hidup. Kalau kusiksa, kau akan kubunuh. Sisanya bisa kau pilih. Mau mengaku atau kupatahkan lehermu? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak paham. Keluarga Shen kami bersatu. Mustahil kami menggelapkan aset orang lain. Kau memfitnah. Benar memfitnah. Lepaskan cucuku segera. Minta maaf ke Presiden Leng. Kembalikan bisnis saham keluarga Shen. Bisnis saham Shen ada di kendaliku. Masih ada waktu untuk mengaku. Atau dewa pun tak bisa selamatkanmu. Sudah. Berhenti sok suci. Tunggu kedatangan sang raja. Kau akan tahu cara matimu. Kuzarangkin. Lebih baik bertobat. Mineral patu. Berani membual. Bukannya kau bisa lindungi ibu anak keluarga Shen? Saham dan bisnis mereka justru jatuh. Kalau bisa, bantu mereka pulihkan. Kau mengingatkanku, akan kubantu pulihkan saham dan bisnis mereka, sekalian keluarga Leng ku blacklist. Apa? Mau blacklist keluarga Leng? Kau hanya membual. Tak tahu diri. Coba lakukan, biar kulihat. Tenang, sekarang akan kuperintahkan. Sak member perintah. Kau pikir diri siapa? Segera atas nama rajaku, Parentakan Empat Penjuru Dunia, bantu keluarga Shen pulihkan saham dan bisnis. Sekaligus blacklist Ling Jia Longqing, buat keluarga Ling bankrupt semalam. Baik, itu sudah cukup untukmu. Berpura-pura. Ini serius. Kau pikir aku takut? Dengan kekuatanmu. Aku masih ingin lawan Jenderal Naga 9 bintang dan hentikan bisnis lain. Bibi Ping An tahu kau punya kemampuan. Tapi jangan sok keras di Istana Naga. Bibi jangan khawatir. Cuma sekumpulan badut. Tak kenal takut. Kau bilang Istana Naga itu badut? Kejayaan Istana Naga. Tapi apa anehnya jadi kotor sepertimu? Tunggulah kedatangan sang raja. Akan kuminta dia langsung main. Buatmu kejang dan mengelupas. Biarkanmu mati tanpa kuburan. Aku juga menunggu kedatangannya. Berpura-pura tenor. Bukannya kau bisa bantu keluarga Shen bangkit? Kau mau mematikan rumah dinginku? Hei, kenapa tidak ada gerakan? Wajah ini terlalu bengkak. Mereka bergerak terlalu cepat. Jangan khawatir. Kabarnya akan segera datang. Hello APA. Harga saham keluarga Shen melambang tinggi. Rekan-rekan minta kerjasama. Itu bagus. Tidak apa. Kedamaian adalah energimu. Apa kau yang bantu keluarga Shen bangkit? Tentu saja. Ka anjing rakon yang sama. Putuskan aliran keuangan keluargaku. Jangan percaya ponselku. Kenapa tidak ada gerakan? Hello APA. Ingin dunia larang keluargaku. Apa maksudmu melarang keluarga dinginku secara global? Dia benar-benar melakukannya? Ayah. Mustahil. Kekuatan apa yang dia punya? Juga melarang keluarga dinginku di seluruh dunia. Ayah. APA. Ayah Saladenga. Tadi supervisor Wang yang menelepon. Berita bohong. Mustahil. Lerangin Global Untucked Cold Home. Kau dari kamar dagang global. Kamar dagang global milik keluarga Supreme World. Pantasan dia gila. Ternyata dari keluarga Supreme World. Mustahil orang dari keluarga Supreme World. Travel adalah tentara bayaran top. Peluk dan peluk. Keluarga yang kesepian. Bagaimana bisa jadi anggota keluarga Supreme World? Aku benar-benar bukan dari keluarga Supreme Fortune. Hanya keluarga kaya dunia juga dikendalikan olehku. Tak peduli keluarga kaya itu dikendalikan. Kuperintahkan lanjutkan bisnis Cold House segera. Atau saat raja tiba nanti. Akan kebunuh kau atas nama Istana Naga. Cold House sudah tamat. Tak ada kesempatan lagi. Jangan berhayal lagi. Kenapa nekat melawan Istana Naga? Anggap saja aku dan Istana Naga. Lalu, Kau akan mati menjenaskan. Keluarga, Shen juga akan kalabakan. Siapapun yang melanggar Istana Naga harus mati. Kau tak terkecuali. Diam. Seberapapun kekuatanmu.
Tapi jangan lawan Istana Naga. Istana Naga kekuatan terbesar saat ini. Tuan Raja Naga, pahlawan dan jenius terhebat dunia. Kau melawan Istana Naga. Kau Kiji. Siapa berani melawan Istana Naga kami? Jenderal Naga 9 Bintang Leng Kingsi memberi penghormatan pada Raja Iblis Bumi. Dia jenderal kedua di bawah Raja Naga. Raja dunia. Raja Iblis Bumi datang. Raja Iblis Bumi telah tiba. Kau pasti mati. Shen Bingning, putri keluarga Shen, menghadap Tuan Iblis Bumi. Putri Shen, ada keperluan apa? Raja Naga adalah idolaku. Aku ingin bertemu Raja Naga. Mungkinkah Tuan Iblis Bumi merekomendasikannya? Terima kasih banyak. Untuk apa ingin bertemu Raja Naga? Sebenarnya, aku sudah lama jatuh cinta pada Raja Naga. Belum pernah pacaran. Hanya ingin menunggu Raja Naga. Kamu terlalu naif. Ada masalah APA, Tuan Iblis Bumi? Tahu berapa banyak wanita cantik yang pernah mendekat? Semua bermimpi ingin menikahi Raja Naga, tapi semuanya ditolak. Aku tahu. Aku tahu. Dengan cinta Raja Naga, pasti semua wanita di dunia mencintainya. Tapi hatiku berbeda. Setidaknya izinkan aku bertemu Raja Naga. Bagaimana jika Raja Naga menyukaiku? Lupakan. Aku tak mungkin suka wanita sepertimu. APA? Sudah kuberi kesempatan terakhir untuk menikahiku. Tapi kau sia-siakan. Jadi tak mungkin aku menyukaimu. Yang kubicarakan Raja Naga. Siapa peduli kau suka atau tidak? Jangan lebay. Aku tak ingin lebay. Tapi begini. Akulah Raja Naga yang ingin kau nikahi. Tapi begini masalahnya. Akulah Raja Naga yang ingin kau nikahi. Coba lihat dirimu di cermin. Penguasa bumi jahat sudah datang. Kau masih berpura-pura di sini? Oh, pengen. Mengapa kau tak dengarkan Tante? Tidakkah hidup tenang lebih baik? Mengapa kau harus memprovokasi Raja Naga? Maafkan aku. Maaf, menantuku. Otaknya bermasalah. Tolong jangan marah. Apa? Kau bilang dia menantumu? Ayah, ampunilah dosaku dan jangan bunuh aku. Tak boleh Raja Naga. Dosa besar. Dan kau anggap dia menantumu? Maka kau juga bersalah seperti dia. Diam kau. Tuan Tian Wang. Mengapa kau pukul aku? Kau panggil aku lalu tanya kenapa? Oh iya. Dia orangnya. Dia palsukan diri sebagai Raja Naga. Dan lukai penggul naga hitamku. Bukankah aku minta kau bunuh pencuri ini? Bisa ulangi katamu? Kau panggil aku. Lalu kenapa? Anak ini berpura-pura jadi Raja Naga. Aku minta kau tangkap dan hukum dia. Hei, penguasa bumi murka. Anakku adalah jenderalmu. Dia minta kau tangkap si pembohong. Kenapa kau pukul dia? Ayah, kenapa aku pukul dia? Perlu ku jelaskan padamu? Tak perlu. Raja bumi, jangan keterlaluan. Kulakukan ini untuk menjaga wibawa Raja Naga. Kau tutupi langit dengan satu tangan lagi. Akan kularang pada Raja Naga. Aku akan menggugat Raja Naga. Sama seperti dirimu, juga melapor ke Raja Naga. Apakah kenal Raja Naga? Aku tak kenal Raja Naga. Tapi aku bisa cari Raja Tiangang, Raja Sizikadan, Raja Xuanwu. Biarkan mereka putuskan untukku. Siapa yang kiri kita? Jenderal Bintang 9 Leng Kingsi menemui 3 Raja Surgawi Tiangang, Xuanwu, Zhukue. Bebaskan. Aku juga minta 3 Raja Surgawi membelaku. Ambil kendali. Ada yang pura-pura jadi Raja Naga di sini. Akan kuatkan ku Raja Bumi. Daripada tangkap penipu, malah sakiti aku. Aku juga minta 3 Raja Surgawi membelaku. Sanggup? Siapa berani palsukan Raja Naga? Itu dia. Raja Tiangang, kenapa kau pukul aku juga? Aku tak tahu kenapa memukulmu. Tiangang memberi salam ke Raja Naga. Jukyu beri penghormatan ke Raja Naga. Disha menyapa Raja Naga. Xuanwu menghormat Raja Naga. APA, dia benar-benar Raja Naga. Kamu datang tepat waktu. Bantu aku urusi senyuannya di sini. Kalau ada masalah, beri tahu aku. Anggota keluarga Shen ini mengincar warisan ayah mertuaku.
menindas ibu mertuaku, seperti perampok. Petakan kaki mereka untukku, lempar ke jurang immortal, dalam untuk pakan serigala. Saya, bawa pergi. Aduh, Raja Naga, ampuni hamba, kalau suka adikku, kakak iparku, jangan bunuh aku, pergi. Kau menikahi Bingning. Mulai sekarang kita keluarga. Sarah pergi. Bingning, aku kekekmu. Tolong minta bantuan Raja Naga ya. Dia benar-benar Raja Naga. Raja Naga, mau apa lagi? Tentu ada. Jenderal Naga Bintang 9 Istana Naga Hebat? Raja Naga, aku salah, buta mata, tak punya mata. Tenanglah, Raja Naga, kau harus tenang. Kau buta. Tak penting kau kenal aku atau tidak. Tak marah banyak yang tak kenal aku. Tapi kau manfaatkan jabatan Istana Naga. Menendez, hina nama Istana Nagaku. Aku harus membunuhmu. Bawa pergi. Raja Naga, beri kesempatan lagi. Raja Naga. Raja Naga, aku salah. Dia benar Raja Naga. Dia sungguhan Raja Naga. Bagaimana menghadapi keluarga Leng? Tunjukkan juga sang naga raja. Keluarga Leng mengandalkan Leng Kingshi di Istana Naga. Mengamak, langit yang bumi tak selaras. Cari bukti. Serahkan ke Biro Pidana untuk dihukum. Ya, bawa pergi. Bibi, aku tak bohong padamu. Aku janji akan melindungimu. Takkan ingkari janji. Ping An, kau benar sang naga raja? Tentu, jika bukan karena sang naga raja, bagaimana kalahkan iblis hari ini? Jika kau benar sang naga raja, mengapa tak lindungi Wen Wan dengan baik? Membuatnya menderita. Hahaha Tianjiao, generasi naga raja Tianjiao, sang naga. Sang naga raja, apa gunanya membunuhku terkubur dengan istrimu? Ani sepadan dengan nyawaku. Bajingan, apa katamu? Hahaha, akan kuungkap kebenarannya. Saat kau kepung markasku dengan pasukanmu, Tuan Mao, identitas dan alamat istrimu terbongkar. Mereka kirim pembunuh untuknya. Setelah pembunuhan, seluruh organisasi Reaper telah mundur. Kau takkan bisa balas dendam, hahaha. Aku sedang bela negara. Tak kizangka, musuh temukan alamat istriku. Mereka rencanakan. Sudah kubunuh semua bajingan itu. Apa gunanya membunuh semua? Putriku takkan kembali. Sejak dia kabur bersamamu, aku tak pernah jumpa lagi. Putriku malang. Bibi, ini semua salahku. Akan kutemanimu di masa depan. Melendangmu. Tuan Naga Raja, apa kau sungguh mau temani kami? Akan tetap di sisimu. Melendangmu. Tapi takkan kunikahimu lagi. Mengapa? Bukankah kau janji pada adikku? Bukankah kau janji menikahi saudariku? Kenapa kau tak mau menikah lagi? Sudah kukatakan ini kesempatan terakhir. Kau sayakin. Kau akan kehilangan hidup termegahmu. Tuan Raja Naga, aku selalu mengagumimu, menganggapmu satu-satunya. Tapi aku tak tahu kau Raja Naga. Aku salah, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mencintaimu, mengganti yang kau lewatkan. Aku beri siapapun kesempatan, sangat berharga. Kau sendiri menyia-nyiakannya, maka tanggung sendiri akibatnya. Ibu, tolong bicarakan ini. Apa yang ibu katakan? Dulu ibu sudah marahi kamu. Suruh menikah dengannya. Kau menolak. Siapa yang salah? Tapi Raja Naga, jika kau tak mau menikahiku, bagaimana janji pada saudariku? Saudarimu lebih bijak darimu. Dia akan memahamiku. Dia percaya semua tindakanku. Bahkan aku tak bisa lindungi dia, membuatnya menderita. Dia tak pernah menyalahkan. Karena itu aku sangat mencintainya. Bukankah katamu jika panggil saudariku, kebenaran akan terungkap? Kalau begitu panggil dia, aku ingin bicara dengannya. Baik, akan kulihat wajah lembutnya. Aku bantu untuk terakhir kali. Tuan Li tak bisa. Kau akan terluka parah. Tak masalah. Dosen 1 dan 2, 2 nyawa, 3 nyawa, segalanya. Hari ini aku Raja Naga Liping An. 10 tahun tambahan usia. Pinjam istriku, Dewa tunjukkan jalan. Istri Ziwu kembali. Putri saudari. Anak, saudari, ibu, Bingning, putri. Apa yang terjadi ini? Ibu tak sempat melihatmu terakhir kali. Lalu kau pergi? Ibu, jangan bezedi. Setiap orang punya takdirnya. Mungkin aku sudah temukan pria terbaik. Jadi biarkan hidupku singkat. Kilau kembang api selalu sementara. Suamiku. Terima kasih sudah lindungi keluargaku. Kakak,
Apa kau suruh Raja Naga menikahiku? Aku memintanya menikahimu, tapi aku juga tahu segalanya. Cintamu tak layak untuk Raja Naga. Kakak, jangan. Aku akan berubah. Akan kucintai dia untukmu. Suamiku, lihatlah sendiri. Terlalu banyak wanita cantik di dunia yang mengagumimu. Pilihlah. Jangan pilih yang tak layak untukmu. Wanita yang juga tak kau cintai. Istriku, hanya kau yang kucintai. Setelah kepergianmu, tak akan ada cinta lagi. Aku takkan menikah lagi. Tapi kau pernah bilang padaku, kau ingin punya anak? Aku ingin membesarkannya. Itu harapanku. Kuharap kau bahagia. Berjanjilah padaku. Bahkan jika tak menikahi adikku, carilah wanita yang kau sukai. Menikahlah dan punya anak. Agar aku tenang. Tidak, hanya kau di hatiku. Takkan kupilih siapapun. Tidak mungkin. Kau harus berjanji hari ini. Ada banyak wanita berbakat di sini. Pilihlah satu. Atau aku takkan tenang meninggal. Pilih salah satu. Aku takkan bisa tenang. Tuan Raja Naga, pilihlah aku. Akan kujaga kau baik-baik untuk adikku. Ya, pengen bengeng. Dia menyukaimu sejak lama. Maafkan sifat keras kepalanya. Tuan Raja Naga, lihatlah wajah adikku. Beri aku kesempatan lagi. Kakak, tolong bicarakan aku. Ini salahmu. Aku takkan membantumu. Tapi kau saudariku. Kau menyanjiku sejak kecil. Kini aku jatuh cinta pada pria. Tapi hanya patuh padamu. Tak maukah kau membantuku? Kurang ajar. Masih menyalahkan kakakmu? Tuan Raja Naga, permisi. Aku tak tahu kau Raja Naga sebelumnya. Makanya aku memperlakukanmu begitu. Cinta tak bisa dipaksa. Tuan Raja Naga, dia tak mencintaimu. Cinta tak bisa dipaksakan. Ya, Tuan Raja Naga. Aku, Lu Fei Huang, ingin mengikutimu seumur hidup. Aku seintas Kunlun juga akan mengikuti Tuan selamanya. Lebih baik ku beri dia kesempatan ini. Ah, benarkah, Mengapa begitu? Mengapa, Tuan Raja Naga? Aku tahu isi hati istriku, masih ingin merawat keluarganya. Dia hanya tak mau mempermalukanku. Mengapa aku ingin dia menyesal? Benarkan, sayang? Terima kasih, suamiku. Harapanku terkabul. Aku tak ingin merusak tenaga vitalmu. Aku pergi dulu. Akan kucintaimu di ujung bumi yang tak kau lihat. Kudoakan kebahagiaanmu. Istriku. Tuan Raja Naga, ini pernikahan kita. Mari lanjutkan ke acara pernikahan. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Tuan Raja Naga, kebetulan ini adalah adegan pernikahan kita. Mari mulai pernikahan sekarang. Tidak mungkin. Kenapa begitu? Walau aku janji ke kakakmu menikahimu, ini hanya kesempatan untukmu. Soal aku mau menikah atau tidak, tergantung performamu. Performace seperti apa? Kakakmu berpengetahuan luas, pengertian, sedangkan kamu sembarangan, beda yang benar dan salah. Lebih penting dari penampilan, adalah karakter seseorang. Aku ingin lihat kamu berbudi seperti kakakmu. Aku akan benar-benar menikahimu. Soal bisa tidaknya kamu manfaatkan kesempatan ini. Lihatlah perbuatanmu. Tuan Raja Naga, jangan khawatir. Aku pasti akan memperbaikinya nanti. Kalau begitu kita lihat nanti. Ayo pulang sekarang. Aku masak untukmu. Apa yang lucu? Semuanya sudah hilang. Selamat tinggal, Tuan Raja Naga. Terima kasih atas cintamu. Jika di kemudian hari, bila kau butuh aku atau Istana Naga, aku pasti akan membalas persahabatan ini. Aku Saintus Kunlun, karena seumur hidup tak bisa dapat cinta Raja Naga. Lebih baik kembali bertapa. Mending aku ke medan perang bunuh musuh. Mencintai yang tak mencintaiku. Apakah hidupku hanya akan sepi seperti salju? Sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi nanti. Baik, Tuan Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Di masa depan aku pasti akan mencintaimu.